gimana kalau band metal bisa punya omset miliaran. Ada orangnya nyentrik katanya, anak jebolan Unpad katanya. Oh, yes. Siapa ya namanya? Soleh Solihun. Ya, kalau Soleh nggak dipecat dari Rolling Stone nggak akan seperti yang kita kenal sekarang ini. Nggak akan stand up sampai Sorry Le, cerita gini ya Le. apa ya Leh ya? Lulus dari Mustopo langsung ke Gue nggak lanjut. Oh, nggak lulus. Baru tahu juga nih. Nggak lulus. Nih bandnya Jimmy katanya di upstairs. Nggak berapa lama kemudian nonton mereka. Wah Jimmy Gitu, jadi nonton di vokalis. Yes. Karena kan Jimmy drummer. Karena gue percaya kekuatan band itu salah satu yang terbesar dari vokalisnya. Vokalis, ya. Kemampuan public Ya, speaking ya, ya, vokalis ya, tuh ya. penting. Selama hampir 13 tahun, lu pasti udah kenyang banget interview segala macam bentuk Iya. artis. Yang paling nggak bisa lo lupa. Bruce fucking Dickinson. Apa yang lo tahu tentang Indonesia? Ya, gue tahu lebih dari sekedar video porno dari siapa tuh penyanyi yang jelek banget videonya. Dia ngikutin kasus itu. Aneh kenapa ya? Bokepnya jelek kok katanya. Kekuatan ya dari Seringai itu salah satunya ya Ricky Siaan pastinya. Betul. Karena dia kan arsitek musiknya, musik, ya. Aryan arsitek liriknya. Oh, oke. Dan yang duanya itu adalah the rhythm section ya, Betul. backbone-nya dari Seringai gitu. Tapi kebetulan ada banyak juga tulisan-tulisan yang belum pernah dipublikasikan. Kayak gue baru publish wawancara gue dengan Agnes Monica 20 tahun lalu. Halo, ketemu lagi di Greenhouse Podcast. Kali ini gue ditemenin kawan lama, Jill Fandis. Hai Mario, hai semuanya yang ada di Greenhouse Podcast. Terima kasih. Oh iya nih saya kameranya Mario. Kalau dia memanggilnya Jill Fandis, saya biasa memanggil dia Acoy atau Yotza. Wow, baru pembukaan aja udah panjang ya. Ketahuan saya senang sekali berada di sini. Apa kabar Mario? Alhamdulillah baik, Jill. Apa kabar juga? Kabar baik, puji Tuhan. Dan kayaknya hari ini kita nggak cuma berdua. Kalau mungkin beberapa episode yang lalu kita pernah kedatangan seorang Aryan dari Seringai. Sekarang ini kita kedatangan manajernya Seringai, seseorang yang juga kita udah kenal dari lama. Seenggaknya saya pernah satu kampus sama dia, ya. Ini adalah Wendy Putranto. Apa kabar Wen? Kabar baik. Kabar Jill. baik. Ternyata kita ketemu lagi di sini. Yes. Yes. Kalau menurut skrip saya disuruh tanya gimana perjalanan arah ke lokasi, macet nggak? Sangat. Gue udah keluar dari rumah jam 7 kurang tadi. Ya biasa ya ngedrop anak-anak dulu, terus baru ke sini dan di ujung situ lumayan ya satu jalur ya. Satu jalur, iya. Akhirnya gue muter lagi ke belakang, terus baru lewat Puskesmas. situ. Kalau sini kayaknya nggak mungkin karena Nggak pas mungkin. gue masuk, mobilnya plat polisi. Wah, mendingan gue maju aja muter lagi deh. Putar lagi. Agak ngeri ya. Ngeri. Itu dia. Berarti lagi ada di rutinitas kebanyakan kawan-kawan kita yang seumuran, bapak yang jemput dan antar anak ya? Yes. Abis ini gue jemput anak pulang sekolah. Gue mampir sebentar sih ya ke M Block, ke kantor, terus baru jemput gitu. Nah, yang menariknya kebanyakan jemput anak itu yang nggak dilakuin sama era bapak-bapak kita dulu. Yes. Kira-kira kenapa tuh Wen pandangannya? Iya, gue attach banget sama anak gue sih dari mereka lahir ya, pertama kali, yang pertama ya. Karena kebetulan gue sekarang 3. Oh, 3. Beranak 3. Bukan gue yang beranak sih ya. Kita punya Sang istri anak. ya? Yes, Iya. gitu. Terus ya dari the day one dia lahir ya memang gue udah terbiasa ya untuk ganti popok, nyebokin. Oh. Jadi ya gue coba melakukan itu gitu dan embrace it sampai hari ini sih. Karena ya sering dengar cerita kan sekarang ini fatherless gitu, sedih lah gitu. Dan gue mengalami juga. Oke. Mengalami, gue orang tua gue lengkap waktu itu, tapi ya kedekatan emosional nggak ada. Gitu. Jadi cukup berjarak sama bokap ya. Kalau yang cowok-cowok pasti sama bokap berjarak. Kalau sama nyokap deket gitu. Nah itu yang gue nggak mau nih. Apalagi anak pertama gue cowok.
ya jangan sampai berjarak lah sama Iya, anak benar, gitu. benar. Itu sih. Jadi waktu buat anak juga ya, Iya, di dan- tengah kesibukan. Iya, bisa alhamdulillah sempetin. punya privilege untuk iya. bisa hadir buat dia gitu ya. Entah dia suka atau nggak suka ya, gue jemput. Tapi so far suka lah ya. Maksudnya Kayaknya ya. kayaknya. Kelihatannya suka. Kelihatannya dia suka, Kelihatannya walaupun suka. kadang-kadang pas gue jemput, ayo balik, tar dong 5 menit mau main dulu. Oh iya iya iya. Lah kan dia udah seharian di sekolah. Ternyata di mana-mana sama. Oh gitu. Di mana-mana sama. Masuk sekolah jam 7, pulang jam 12 jam 1, Iya. begitu dijemput 5 menit, Bentar lagi 5 menit, 15 iya. menit, 12 menit dan Iya, segala betul, macam. betul. Dan kita sama-sama berpikir, bukannya udah dari pagi ya? Iya dari pagi lo kurang Iya. apa? Iya iya iya. Mungkin bersama guru dari pagi. Iya, bersama teman baru yang terakhir. Iya. Oke. Berarti sekarang lo co-founder M-Block ya? Iya, betul. Berarti, nah itu paling bisa cerita dikit kan mengenai M-Block. Karena kan M-Block tuh lumayan inilah ya, maksudnya ada M-Block Space, ada dan bahkan sekarang udah sampai ke Lokananta ya. Lokananta ya ada. Awal mulanya gimana tuh kan bisa Awal kok mula- jadi bisa jadi ada M-Block tuh kerja BUMN ya kalau nggak salah ya? Iya betul, asetnya Peruri ya. Heeh. M-Block itu terjadi, alhamdulillah waktu itu gue mengalami masa frustrasi dulu ketika Rolling Stone Magazine ditutup. Tutup. Nah jadi mungkin kalau Rolling Stone Magazine masih ada, nggak ada yang namanya M-Block. Iya, karena oke, menurut oke, gue oke. itu transisi yang cukup ajaib ya. Cuma gue bersama Rolling Stone itu selama 12,5 tahun. Lama ya lo? Lama, Lama ya. hampir Lama 13 juga ya? tahun, Iya. 12 tahun. gitu. Dan 2005 sampai 2018 awal ditutup 31 Desember 2017 tuh majalah. Dan gue tadi udah berpikir gue bakalan pensiun di Rolling Stone kayaknya. Oh tadinya Karena ya. iya, Iya, itu iya, kan iya. dream job ya. Iya. Gue berawal dari gue nulis zin dulu musik Iya, iya, gitu, dan tiba-tiba bisa kerja di majalah Rolling Stone ya, majalah The Holy Grail of Music iya. Magazine lah, Iya. Iya. gitu ya. Terus jalan 12,5 tahun tiba-tiba kantornya tutup. Jadi wah gila sih. Ini kayaknya nggak jadi pensiun di sini. Terus what's next? Ya. Waktu itu udah punya anak satu gitu ya, baru 2 tahun gitu. Jadi pengangguran gitu. Terus ya akhirnya sempet setengah tahun kita mundur, ditawarin jadi manajernya Seringai gitu. Oke. Oleh almarhum Ricky, karena kebetulan satu kantor kan. Satu kantor ya. Terus gue udah mulai berpikir, ih kayaknya bentar lagi mau tutup nih gitu ya. Oh udah ada. Ya Ricky approach sekitar 6 bulan lah ya untuk bisa menawarkan posisi manajer ini gitu. Dan gue nggak tertarik awalnya, Oke. walaupun gue ngefans sama Seringai ya, gue suka banget. Tapi mereka udah jadi band besar gitu. Apa kontribusi gue nih kalau gue manajerin band besar gitu? Nggak ada tantangannya. Oke. Nah, ya udah akhirnya ya daripada gue nggak bisa nyekolahin anak, ya udahlah. Yuk kita jalan sama Seringai. Fast forward tiba-tiba tutup majalahnya, dan ya udah gue setiap hari ngantor di Starbucks Kemang waktu itu. Oke. Pasca Rolling Iya, Stone. iya. Biar agak reminiscing ya, masih Iya. daerah-daerah Kemang juga gitu. Ya udah ketemu almarhum Glenn. Oh. Iya. Glenn kebetulan satu kampus juga dengan kami dulu Iya, di iya. Mustopo, walaupun dia cuma 6 bulan kuliahnya ya. Satu bulan. angkatan. Tapi ada lah ya, ada lah ya. Satu angkatan, Satu gua habis angkatan. ospek hari pertama penataran P4 ketemu Glenn gitu. Oke. Jadi ketemu sama dia, terus cerita apa nih selanjutnya dari hidup lo gitu. Nggak tahu. Gue juga gelap gitu Karena kan gue ya. gue dari 96 sampai 2018 gue ya bergelut dengan musik, nulis musik. Nggak pernah keluar dari jalur itu gitu. Jadi ya udah musik udah jadi soundtrack hidup. Iya. Bahkan memberikan gue istri kan tuh. Iya. Istri gue dulu sekretaris di Rolling Stone. Oh di situ ya. Jadi Iya pertemuannya. lu bayangin kan Iya. kantor itu Iya. memberikan istri, memberikan anak, memberikan gue jalan-jalan gratis Yes. ke luar Iya, iya. negeri, terus tiba-tiba tutup. Iya. Tutup. Ya udah akhirnya kita bikin majalah lagi yuk, gitu dia bilang. Majalah musik lokal nih kan, lokal internasional. Majalah, no way. Sudah
Oke. Karena kita tahu ya waktu Iya. itu sebelum Rolling Stone itu ada majalah High juga. Iya. Berhenti terbit, terus kemudian ada Trax. Yes. Itu era senjakala media cetak lah Iya, waktu iya. itu. Jadi ketika dia nawarin, enggak men, Enggak. cukup beli nggak ya. mau gue balik Iya. lagi ke sini, kita mendingan ngurusin yang lain gitu. Ya udah, akhirnya ketemu Mas Handoko gitu ya. Mas Handoko itu dia expert brand lah ya, brand expert lama di agency. Ya udah tiba-tiba ada tempat 7.000 meter nih di di Blok M. Kita mau bikin apa gitu. Hah? Gila kan gue anak Blok M ya. Iya. Gue lahir di Trogong, gue sekolah di Gandaria, kuliah di Hanglekir. Nggak Blok M mungkin. banget. Blok M banget ya. 7.000 Itu meter dia. di Blok M di mana nih? Itu dia, Setahu kan gue jadi cuma pertanyaan. setahu gue cuma ada lapangan bola doang tuh. Yang di sampingnya Peruri itu. Peruri. Pas gue datang, loh, ini ternyata rumah hantu gitu yang kalau kita lewat dulu Iya. Iya. mau ke terminal, lo males tuh berhenti di depan situ. Iya, benar, betul. bangunan-bangunan lama ya. Bangunan lama, terus doji, terus Iya. horor. Masuk ke dalam baru pertama kali gue masuk ke dalam situ. Gila, keren banget ternyata tempatnya. Ternyata keren banget di dalamnya, bahkan ada 5,5 hektar ya di situ. Terus ngelihat ada gudang dulu bekas nyetak duit tuh, coy. Oh, oke. Bekas nyetak duit selama hampir 50 tahun di situ nyetak rupiah. Tapi tahun 90-an awal gitu ya ditutup. Iya. Di situ kantor percetakannya pindah ke Karawang. Jadi selama hampir 30 tahun tuh abandon tuh gedung itu. Terus mau bikin apa nih kita? Gue bilang bikin venue musik. Baliknya ke musik lagi. Lagi tetap. Bikin Iya, venue iya. musik. Gimana Bung bikin venue musik? Wah iya tuh cakep. Ya karena kita Iya, sering iya, di iya, gigs iya, dulu, iya. susah nyari tempat ya. Iya, Ada oh iya. Bibis dulu, ada Poster Cafe, tapi setelah itu wah gila paling Bingung ya, muter-muter muter-muter. di mana-mana. Udah bikin venue aja Iya. gitu. Ya udah dari situ ada restorannya juga, terus berkembang ada kegiatan-kegiatan komunitas. Jadi akhirnya selain venue musik jadi creative hub gitu. Berarti emang rencananya emang buat venue musik dulu ya? Iya. Baru ada ide untuk coffee shop, tempat kopi. Betul, apa kalau segala ide macam. yang dari gue ya, karena kan foundersnya ada 6 orang waktu Oke. itu. 6 orang, terus ya gue orang musik, Iya, mumpung ada iya, kesempatan. Blok M kan tempat kita nonton Iya, musik iya. ya dulu Di ya. situ. Di situ, jadi ya udah, kenapa nggak bikin venue musik? Iya, Makanya jadilah kemudian M Block Live House itu. Dan gue tapi pengennya bikin venue musik yang total ya gue bilang. Karena dulu zamannya Jill manggung di Iya. Poster atau Iya, iya, main di iya. Bibis itu ya Iya, gemar, iya, ruangannya iya. kecil, Bener. tapi untungnya kan mereka total Iya, mainnya ya. total. Jadi nggak peduli. Cuma kalau buat yang denger gitu kayak anjing Iya. jelek banget nih Iya, soundnya Iya. gitu. bener. Wow banget ya. Gemar, Ah, reverbnya banyak. Tapi ini kita mesti kasih peredam ya. Gitu. Oke. Jadi ya karena sering dulu kalau ditugaskan liputan ke luar negeri, pasti gue menyempatkan untuk datang ke pub atau Pub, ke ya. klub ya yang ada lokal bandnya manggung. Jadi inspirasi dari situ gitu bahwa Oh, ini oke. pakai ini nih peredam nih kayak studio tapi gede gitu. Terus pas deploy gila mahal nih gila. Ternyata cita-cita sama angka kadang-kadang nggak nemu ya. Iya, jadi Emang bapak-bapak jauh yang lain, gitu. gila ide lu mahal nih bangke katanya. Miliaran untuk bikin peredam ini. Peredam. gitu. Miliaran, Wen? Iya, miliaran. Iya, dan gue baru tahu kan gue nggak tahu. Selama ini kan kita main ngomong aja gitu. Oh, ternyata Ya miliaran pokoknya ya. gini keren nih, gini-gini ada barnya gitu ya. Iya. Terus mahal deh, bangke. Belum sound system, Iya. lighting, LED gitu. Biar keren, Biar keren, gitu. iya. Jadi kebetulan di tim founders ini ada arsitek juga, Oke. Mas Yakob. Oh. Nah dia yang anjir nih mahal. Kali idenya nih. Dia bikin aja Gagasannya. dulu, ya Iya. udah. Akhirnya gitu jadilah bikin itu. Terus kebetulan Mas Handoko dia juga ownernya Filosofi Kopi, gitu ya. Oh, Mas oke. Yakob juga punya titik temu kopi. Bung Glenn juga dia buka restoran di depan Rumah Lestari. Oh, gitu. iya. Terus ya udah gua ajak David Naif. Lu Gua bikin well ya? jadi gue ngepost tuh di ruangan itu. Oke. Terus
David, woi ngapain lu di Blok M gitu, dicolek lewat DM. Wah si David nih, dateng Fit gitu. Dateng lihat-lihat, ini mau bikin apa nih? Gitu. Udah lu mau bikin apa lu di sini? Gue bilang. Itu tempat itu tadinya harusnya gue kasih buat Lawless. Iya, gue ngasih tahu Aryan sama Semi dateng terus ngeliat gitu ya. Gimana Sam? Buka di sini. Wah gila lu bikin tempat nggak ada parkiran. Iya, bener-bener. Iya sih, itu emang termasuk salah satu PR-nya M-Block sih memang. Kagak lah, gila lu nggak ada parkiran gitu. Iya. Gimana orang-orang? Ya ini yang tujuannya. Kita ajak mereka naik MRT, jalan kaki, gitu. Akhirnya Lawless nggak jadi, David masuk. Di situ Union Well gitu. Gua katanya, sikat gitu ya udah. Jadilah tuh Union Well. Terus barber ya, kalau nggak salah sempat. Ada barber dulu yang awal-awal gitu. Terus ada di samping dulu ada Rido dengan Once buka masakan Indonesia Timur, namanya Katong restorannya gitu. Gue mau juga mau bikin lagi gitu. Terus di paling ujung lagi ada si Darius buka restoran Padang to go gitu. Terus ada The Majors kan, The Majors buka record store di situ. Ya udah itu karena teman-teman aja sih yang kita undang. Tapi rencananya sih nggak muluk-muluk, cuma jadi meeting point dan ya buat ngeband lah. Ya, spot gigs ya. Meeting point dan buat ngeband. Tapi kan sebenarnya dari penjelasan yang Wendy barusan kelihatan kalau kita sebagai manusia punya banyak plan nih dalam hidup. Apalagi kalau udah dapet satu yang settle banget nih. Terus tiba-tiba berubah. Tapi sebelum kita masuk ke perjalanan lagi, maksudnya tadi udah sebagian perjalanan dari M-Block, mungkin rada ditarik sedikit mundur, dan tadi lo juga sudah menyebut nama kampus kita tercinta ya, kampus Mustopo ya. Reunian tuh. Jarang-jarang soalnya kampus ada di tengah kan ya, jadi itu kalau nggak salah itu gedung A, gedung B, gedung C-nya Plaza Senayan ya. Iya kan, jadi ya kampus C. C-nya Plaza Senayan, lo mau yang mana? Rata-rata sih kita ya ke kampus C, ya kan? Ada kampus D sekarang. Di mana tuh? Sensi. Iya, Sensi. Bisa juga tuh ya. Nah, tapi Wendy yang saya kenal dulu adalah seorang Wendy yang ketua senat dan macan kampus. Ya, perjuangannya. Lu memang dulu ketua senat ya? Iya. Kemudian juga yang gue inget adalah seseorang yang macan kampus penuh dengan perjuangan. Ya, masih muda lah kita, Wendy. Sekarang juga masih muda sih. Tapi maksud gue, dan what happened? Apa yang terjadi dengan perjuangan lo? Apakah memang lo pindah perjuangan tersebut, api tersebut ke arah musik, atau ada satu titik yang ya udahlah ya gue capek, gue pindah aja ke yang lain-lain gitu? Ya basically kan gue kuliah jurnalistik ya, di Vkom Mustopo gitu, dan era-era itu memang Brainwash itu ya, zin yang gue buat jadi lab lah ya, jadi lab untuk bisa mempraktekkan ilmu dari kampus gitu. Karena zaman dulu belum ada yang namanya zin ya. Karena dulu mau bikin media nggak gampang, gila. Dimarahin Harmoko loh kalau tiba-tiba bikin nyetak majalah gitu ya. Jadi ya udah, gue bikin zin musik, terus band-bandnya gak ada yang kenal. Iya, lu siapa yang kenal di era 94-95 itu Tengkorak, Trauma, Grausik, Betrayer, Step Forward. Wartawan dulu, ini band apaan ya? Apa nih? Wow. Mereka nyanyi atau marah-marah? Mungkin cuma majalah Hai waktu itu yang support musik-musik kayak gini gitu. Jadi ya udahlah. Nih tiap malam minggu atau weekend kita nongkrong di Blok M, ketemu mereka ini di Blok M Plaza gitu ya, tuker-tukeran info tentang musik underground. Kenapa nggak gue bikin aja nih berita tentang teman-teman gue ini gitu, band-bandnya gitu. Ya udah, akhirnya ya udah gue bikin majalah fotokopian gitu ya, terus diperbanyak, dan tagline-nya "We are proud hating all commercial shit in the whole musical scene." Kalau lu baca sekarang, siapa yang menyakiti kita? Penuh kemarahan. Marah ya.
musik ada yang B, ada yang B gitu. Di Indonesia nih begini semua, nggak ngeri gitu, nggak berani gitu. Nggak Nah, berani itu, ya. ya masa muda ya. Iya mata muda ya. Apalagi pas nonton Jill dulu pertama Wah. kali, Lewatin itu ya. manggung di Manggung. poster gitu ya. Iya. Kalau yang biasa kan Iya. batangan semua kan, anak-anak ini. Iya ada. Tiba-tiba satu kali Jill, cewek ini ya. iya, keluar cool banget dia Oh, dulu, iya, keluar iya. dari panggung, terus ya masih segini rambutnya Iya. ya, belum terlalu panjang-panjang banget. Wih, siapa nih? Wih, ya kan. Musik main tiba-tiba bah gitu ya. itu yang blow me away Iya, banget tuh waktu itu. Wah iya, iya. gila ini Iya. Iya, iya, feminis iya. Ini dia orangnya. Iya. Aduh, aku kebang-kebis. Tapi itu jadi sesuatu, itu jadi masa muda kita yang gimana ya, tidak tergantikan. Iya, masa Iya, muda iya, di iya. era Orde Baru. Iya, dia orde baru. Iya, itu orde baru Itu dia, lagi. Ya. masa muda di era Orde Baru, nggak sedikit banyak membentuk kita sampai jadi sekarang ini sih, Wan. Betul. Iya kan? Ya, jadi memang gua 95 gitu dan kebetulan 3 tahun kemudian terjadi huru-hara kan. Iya, 98 ya. Iya, jadi Iya. ya udahlah, kampus kita deket Betul. dengan DPR. Ada masanya dulu ya karena waktu itu gue belum senat sih 98 ya. Jadi masih sama lah, kita semester 6 lah waktu itu kalau nggak salah gue. Jadi wah, Indonesia kacau balau segala macam, terus gue ngeband juga kan sebenarnya waktu itu ya. Nah, jadi itu. vokalis band Genius Crime cover Bad Itu Religion dia gitu. namanya. Oh iya. Genius Crime. Terus Bawahnya The Ramones. Iya, bawain Bad Religion. Oh, Bad Religion. Bad Religion. 21st Century Digital Boy, ya kan? Itu udah gondrong Iya. Masih gondrong. Masih gondrong. Emang dari dulu gondrong. Really? Gue 95 sampai 2011 gondrong. Oh, Jadi iya, iya. 18 tahun ya kira-kira. Banyak tahun. Gondrong. Terus ya udah era-era ngeband waktu itu ya cover aja ya, Cover, bukan band yang menciptakan lagu. Dan gue bilang waktu itu sama temen gue, ini pas 98 awal ya, guys gue kayak nggak bisa ngeband nih gitu. Nah, kenapa nggak bisa ngeband gitu? Temen gue datang si Bangku sama si Ade nih, negara kacau balau men. Wow. Terus Dapat makin panggilan. bingung deh. Loh, kenapa? Ada apa lu gitu? Kenapa sama negara? Diapain lo sama negara? Iya kan? Nggak bisa diem gua kan. Yes. Jadi gua kayak mau mundur dulu dari ngeband. Gua mau turun ke jalan. Anjir. Jadi kalau lo inget Prisa itu, Iya. Jiwa aktivisnya balik lagi. iya, Iya jadi banget. ya karena emang Iya. senior-senior di kampus Ya, dulu betul. memang kerjaannya gitu, menggerpol anak-anak, junior-juniornya untuk peka sama situasi oke, gitu. oke. Apalagi jurnalistik kan Iya, kita. iya. Ya udah, tiba-tiba gue bisa terlihat ada di MPR, ada di DPR atau di Mabes Polri atau ada di pokoknya ngedemo-demo gitulah. Iya. Terus brainwash yang tadinya Iya. hanya musik underground masuk ke politik underground. Oh, akhirnya masuk politik tuh. Yes. Kita bikin acara talk show, ngundang orang-orang PRD gitu ya. Iya. Terus ya menggabungkan lah musik underground dengan politik underground gitu. Terus ininya PRD. Besoknya dipanggil sama senior. Lu ngapain katanya, bawa-bawa partai. Iya. Loh, logonya keren. Ya, sesimpel itu ya. Logonya keren, sesimpel itu, nggak terlalu Dulu mikir kan, jauh-jauh. logo jelek-jelek kayak beringin. Iya. Walaupun nggak Palu dan Arit ya. Iya. Tapi kan ada bintang, Ada bintang. ada gerigi ya kan. Iya. Merah. Wah, ini partai gua. Dari logo. Jadi logo. Di ruangan senat gue pasang tuh bendera. Oke. Dimarahin gue. Gak ada lo, kita kampus nasionalis katanya, Oh, bukan iya. kampus sosialis. Jadi bubar gitu. Bubar. Apalagi lu senat di Oh, iya, ruangan iya, persis iya, di iya. belakang meja Iya sih. kerja gue gitu. Ngamuk deh baru ngeliat senior-senior. Iya sih. Wah, ini kita disusupi gitu. Kita disusupi. Tapi berarti lo akhirnya berhenti dari Genius Crime itu atau bandnya itu karena memang panggilan politik lah or whatever it Iya, is dan waktu itu. temen-temen gua sampai hari ini juga masih
lu kenapa ya dulu ya? Bingung dia. Kena- Dia nggak bisa memahami kenapa gue mundur. Kan bisa aja sebenarnya Iya, lu ngeband iya. aja. Iya, Lu iya. demo aja. Demo Tapi aja. Nggak tahu. Gue juga nggak ngerti apa waktu itu. Waktu itu lagi pengennya seperti itu. Semangatnya ke Lu- situ aja ya. Iya kan? Iya. Kangen nyanyi nih. Ya akhirnya kan gue sempat latihan lagi sama mereka. Nah tinggal lagi latihan sekitar 2 tahun lalu ngobrolin itu, momen itu. Dia cerita tuh gue masih inget tuh lu cerita itu. Ngobrolnya di kampus karena kita ketemu di kampus kita ngomongin. Nggak bisa men kita enak-enakan ngeband. Wah, iya. Rakyat lagi sulit, negara lagi amburadul gitu. Dia nggak ngerti. Nah, terserah lu deh. Iya. Lu atur aja Kasih deh. tahu, terus pas ketemu lagi beberapa puluh tahun kemudian dia cerita. Masih nggak ngerti gue waktu itu lu. Kenapa lu nggak tetap nyanyi aja Iya, sebenarnya terus ya? gue ketawa aja. Iya, gue juga sih. Nyata iya. Sampai sekarang dia juga nggak Sampai ngerti. sekarang, Iya, tapi kalau gue lihat hari ini dua-duanya ya, teman-teman gue yang satu angkatan menjadi demonstran pada era itu, ada yang menjadi komisaris di BUMN mana, ya, ada yang jadi fungsionaris partai, ada yang jadi pejabat, ya entah pejabat kampus atau pejabat di negara gitu ya. Musik menyelamatkan gue, men. Iya, dia. musik. Musik menyelamatkan. Menurut gue, kalau gue kejebak lebih dalam lagi, Ya. jadi politikus. Itu baru gue tanya iya. Udah kita musik aja ya, kita Iya. mainnya di yang ranah yang kita ngerti aja ya, Iya, men. jadi pas alhamdulillah musik menyelamatkan hidup Iya. gue. Selamat ya. Berarti lulus dari Mustopo langsung ke Gue nggak lanjut. Oh, nggak lulus. Baru tahu juga. Nggak lulus. Itu sebenarnya pengen gua tanya. Itu juga yang mau itu. Kalau nggak salah gue juga itu dulu. selentingan memang. Ya udahlah, nggak usah gua tanya hari Iya. ini. Nanti aja. Kalau gue tetap kuliah, gue tetap ngeband dan gak ada 98, gue pasti lulus. Pasti gue yakinnya juga gitu. Apa daya itu semua terjadi? Nggak lulus ya, Wen? Gue satu-satunya ketua senat mahasiswa yang gak Nggak lulus siap. Nih ya, baru di sini Baru nih di kedengeran sini. tuh, satu-satunya Gua juga ketua kaget. senat iya nggak lulus. Ya, gue belum pernah cerita sih kayak di podcast lain. Satu-satunya ketua senat yang nggak lulus. Itu dia. Kapan lagi? Oke. Karena oke, nggak bisa oke. bohong loh. Ada Windy, ada Jir. Iya juga. Kampus. Oh iya. Yes. Nggak lulus tuh berarti Nggak lulus ya drop out lah. drop out lalu Drop out. Dalam dikali. Oh iya, gue kerja jadi jurnalis musik beneran. Jadi ada satu portal.com waktu itu namanya Relax ya. pas dari lu masih kuliah atau masih kuliah. oh itu Jadi juga salah satunya berarti tahun, mungkin. Iya tahun sih. 2000 yang lain udah pada sidang, udah ngurusin skripsi. Gue masih di kampus karena dulu gue tinggal di kampus. Oh pasti Udah- punya udah kamar kayak- atau ruangan ya. Kayak anak-anak pang gitu squatting ruangan Pusgiwa. Pusat kegiatan mahasiswa. gitu. Iya. Tidur di situ, ya pulang weekend doang paling ya. Tapi udah kayak kos tuh gitu. Dan ya itu di situ ada salah satu jurnalis dari .com waktu itu .com lagi mulai Lagi awal 2000-an. mulai naik tuh. Mereka liputan tentang kampus, terus ketemu, wawancara, ngobrol. Wah, musik underground ya katanya. Menarik nih. Oke. Kenapa? Kerja aja mau nggak lu? Kerja gitu. Ya udah ditawarin kerja di Plaza BII Sinarmas di Tamrin ya. Tamrin. Iya. Kantor pertama gue di lantai 20 di pusat bisnis paling gede di Indonesia kan. Iya. Ya udah, Juni 2000 tuh gue ngantor di situ dan disuruh menghandle portal bisik.com musik underground. Oh iya. Oke. Jadi dibikinin, jadi brainwash kayak dipindahin ke online, bisik.com ya? ke bisik.com itu, tapi Oh, semuanya underground tuh. Semuanya underground ya. Ya udah, itu pertama kali kerja jadi jurnalis yang profesional gitu, digaji, terus tanpa perlu ijazah saya satu bisa gitu. Gue ngantor di Tamrin. Jadi ini inspirasi buat temen-temen. Betul. Iya, Inspirasi bisa dari mana saja. Dari mana aja. Selama lo tetap melakukan passion lo, Passion, iya iya, kan? Gak jauh-jauh dari musik. Tapi cuma sebentar sih, Sebentar, setahun ya. ditutup media. Bukan lo nggak perform ya, medianya tutup. Media ditutup karena .com waktu itu bubbling kan, bisnis.com. Gue juga waktu itu bingung nih nyari duitnya gimana ya. Gue bikin media, terus
Terus kan nggak berbayar waktu itu untuk mengakses iya, itu iya, dan ternyata crash tuh semua. Iya sih. Ada dulu ada Astaga, Iya. Relax, 1net gitu. Tuh semuanya crash cuma 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Ya udah terus ketemu Ade Putri. Sorry, sebelum ketemu Ade Putri ketemu Lox Lebor. Oke. Ketemu Lox Lebor, ditawarin jadi jurnalis tabloid rock. Dulu ada tuh setiap minggu majalah atau tabloid sih ya. Tabloid ya. Eranya yang tabloid saat itu. Eranya ya, tabloid 2002 itu tabloid yang mengulas hanya musik rock. Tabloid rock yang punya Lox Lebor ya. Lox Lebor Kaisar lah ya. bisnis rock. Rajanya itu Betul. ya. Gitu. Walaupun di situ isinya jamrut. Iya, jamrut. Covernya abis Iya, ini iya. jamrut, di sini jamrut. Jamrut. Terus gue usulin Koil dong jadi cover, Iya. gitu kan Megaloblast. Iya, baru pada saat terbit. itu ya. Apa ini Koil? Iya. Gak ngerti, jamrut aja. Iya, Aduh. udah. Tetap jagoannya dia tuh ya. Tinggal difoto dari berbagai angle aja, iya kan. Ya di situ setahun juga. Oh, setahun juga. Setahun juga. Terus baru ketemu Ade Putri, musikita.com. Jadi dari Tamrin gue pindah ke kantor Cideng dulu. Dari Cideng terus ke Cipaku Iya. di apa ya, Cipaku, Kebayoran Baru situ dekat Gereja Santa. Iya, dekat daerah-daerah Santa ya. Kantornya rumah situ. Punyanya Emil Abeng tuh musikita.com. oke. Ya udah. Di situ media online. Terus tutup lagi. Ya, tutup lagi di 2003 ya. Oke. Ya, dari situ gue bikin IO gitu ya, sama Kepoy. Kepoy ya gitu ya. Bikin Kepoy. Ketemu tuh tandemannya. Betul. Itu Duet dari owner Mustopo tuh ya. Iya, ownernya anak mafia judi. Zaman belum terdengar tentang mafia judi ya, udah ada duluan nih. Kantornya di Mangga 2. Ngeri. Yes. Jadi ini Kepoy nih, linknya Kepoy. Gitu ya, Kepoy. Oh ini ada ini nih. Jadi pokoknya dari kehidupan malamnya Kepoy gitu. Terus dia mau nyoba berbisnis katanya, anak-anaknya ini. Oke. Bisnis apa? Bisnis IO gitu. Oh ya udah, bikin boleh. aja. Iya. Kita team up tuh, Kepoy, gua, terus ada namanya Yuli gitu. Kita bikin namanya Rezel Entertainment. Oh iya. Rezel Entertainment. Jadi kantornya itu kita cuma bisa ngantor sampai jam 4:30 sore. Habis itu jadi apa? Jadi kasino. Kudu tutup, iya kan? Jadi Gitu. gua belum kelar kerja, nggak bisa. Nggak bisa. Pulang rumah. Oh, ini kantornya Udah sehat pada datang banget. tuh. Udah pada datang karena udah belakang. waktunya. Udah waktunya. Ini kantornya iya kan? sehat nih, nggak boleh lembur kita karyawan boleh, yang iya. baik. Oke, kita nurut tuh. Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, terus cabut, terus besok paginya tiba-tiba ada yang belum beres lah. Kok ada ini rolet? Ada mesin rolet. Iya. Oh gitu ya. Akhirnya oke. Dan 2000 kita bikin konser dulu. Sempat bikin konser. Kita bawa Superman is Dead. Yes. Kita bikinnya di Stardust. Lantai 14 di Sarina. Iya, itu dia tuh. Punyanya Pak Paulus. Iya. Ya kita bawa Superman is Dead, baru aja kontrak beberapa bulan dengan Sony Music waktu itu. Superman is Dead, terus ada The Brandals, kita bawa, ada Tinka dulu kalau Tinka and Dudes. Iya benar. Ada bandnya Boris. Otentik. Di Authentic ya? Bukan. Artificial Life. Artificial Life. Itu salah satu two tone yang Iya. originalnya kita dulu, dan mereka baru reuni di situ gitu. Reuni ya. Terus ada beberapa band lagi yang main ya. Brandas juga baru debut waktu itu. Oh, itu posternya merah tuh kalau nggak salah ya? Iya. Iya, ingat tuh ya. Ya itu show pertama kita dan terakhir. Karena masuk di 2004 mau pemilu. Oh iya. Oke. Anak-anak mereka anak-anak bos gue ini keturunan Iya. dan takut. Iyalah. Iya. Jadi
guys kantor terpaksa harus tutup. Yes. Karena semua mau diungsikan ke Singapura anak-anaknya ini. Iya sih. Takut terjadi Takut, ya. huru-hara Kenapa-napa. kayak 98. Ya udah, selesai deh kantor. Selesai. Jadi ini banyak pengalaman-pengalaman pendek Iya. ya. Tapi bermakna dan manis karena setahun setengah. Tahun rata-rata ya. Rata-rata setahun. Terus dari situ pindah ke Triloka, komplek Triloka di Pancoran. Pancoran. Oh iya. Markasnya Angkatan Udara ya. Udara, Oke. ya. Kita bikin IO juga, tapi namanya ganti Brainwash Entertainment sama. Oke. Oh masih bawa brainwash F.Y. ya. Masih brainwashnya tetap. Terus manajerin di upstairs. Nah berarti itu cikal bakal awalnya lu jadi manajer band ya? Oh enggak, kalau awalnya jadi manajer, Udah di- manajernya Step Forward. Berarti lu step forward dulu. Step Forward. Step Step Forward forward dulu. dulu 96 96. Yes. gitu. Oke. Ya tapi itu manajer-manajeran ya. Ya, Iya. oh iya Sama-sama makanya. belajar. Sama-sama belajar gitu. Masih lama tuh ya. Yes. Masih Iya, lama iya. dulu dan sekolahannya di sini nih awalnya Oh, gitu. oke, iya. Dan dulu belum ada sistem manajer-manajeran bahkan Iya. kalau era-era itu ya. Oh iya. Masih muda belia kita Iya, nggak tahu apa-apa tentang industri ya cuma gaya-gayaan aja. Iya. Gaya-gayaan aja, terus jadi banyak yang menganggap, wow band hardcore Band punya hardcore, manajer, iya, luar iya. biasa sekali. Oh, iya, Lah iya, kita iya. juga baru belajar, Kita belajar. lah kita juga baru ngerti gitu Iya, kan. iya. Berarti step forward dulu dan lo ke upstairs. Upstairs 2003 ya. Nah, kok bisa ke upstairs tuh gimana? Ketemu di Gua ngelamar tuh. Oh, lu yang lama tuh. Jadi gue nonton Jimmy sama karena gue kenal dua orang aja di situ waktu itu ya, Jimmy dan Kubil Oh, gitu. Kubil, Jimmy kan emang udah kenal lama Iya, zaman iya, di iya. IKJ, dia sering jadi MC di acara IKJ ya. Iya. Yang ngalamin era-era bakar-bakaran pasti tahu Iya. betapa jahat mulutnya Jimmy kalau lagi nge-MC di acara itu gitu. Dan ya udah dari situ gue ngeliat di Bibis sih. di Bibis, Bibis ya? Iya, Di Bibis. iya, tempat. Tapi pertama kali yang kenalin gue upstairs itu Ameng, Indra Ameng. Amin. Oke. Iya, Suatu ketika Ameng datang ke kantor musikita.com bawa kaset di upstairs yang demo pertama 2002 itu. Iya. Nih bandnya Jimmy katanya di upstairs. Judul albumnya gue lupa ya waktu itu EP-nya dia tuh yang EP pertama. ya? Oh, oke, iya. Wah gila, ya udah, gue dengerin, terus nggak berapa lama kemudian nonton mereka, terus gue liat, wah Jimmy Gitu, jadi nonton di vokalis, karena Yes. kan Jimmy drummer Oh, iya, sebelumnya. bener. Di Quiet ya? Heeh. Iya, oke. Jimmy drummer, wah gila nih kalau mereka jadi vokalis si Jimmy-nya jadi gila, karena gue percaya kekuatan band itu salah satu yang terbesar dari vokalisnya, Vokalis, ya. kemampuan public Iya, speaking iya, vokalis iya, tuh iya. penting gitu. Penting ya. Jimmy gokil banget Iya era sih. itu dan Bibis paling cuma 15 orang lah yang nonton tuh dan Iya. 10-nya Oh, mabok gitu kayaknya. Iya. Bawain Matraman Bawain tuh era Matraman. itu dan Kubil sih yang gua nggak lupa ya Iya. ketika nonton waktu itu. Kubil kan Youth Against Fascism, Iya betul. Iya. HC gitu ya. Iya. Dia main di situ nggak pakai strap, Wah. pakai tali rafia. Iya. Ih, Baru nih. Ini yang gue cari. ini nih. Yang sulit-sulit begini yang gue sulit-sulit cari. begini. Gua bilang, ya udah besoknya ketemu sama Jimmy, Jim, kayak menarik tuh band lu, gue manajerin deh. gitu. Hah? Kaget sih. Gimana? Iya, yang bener lu katanya. Ya udah, kita ketemu. Gue waktu itu mau nonton PL Fair di Lebak Bulus. PL Fair yang Pertama kali keluar ya? Eranya Brandas ditimpukin Ya, iya, waktu bener. itu Iya, iya, 2003 tuh kalau Iya, nggak iya, salah iya. Desember. Itu gokil tuh di situ. Jadi sebelum nonton, gue meeting dulu sama Jimmy, sama Benny, sama Kubil tuh di depan warung rokok gitu. Jadi gimana nih, lu mau manajerin katanya? Iya. Iya Jim, nih gokil nih band lu nih gitu. Pasti oke nih. Iya. Gimana friend? Kata si Jimmy ke Kubil sama ke Benny. Benny masih dibalik topinya gaya-gaya Six Toes Six kan, Toes, iya. skinhead Yes. gitu. Jadi ayo gitu. Ya udah, yuk. Udah jalan gitu. Di situ manggung dan dia lagi proses album Matraman ya, rekaman. Oke. Jadi Desember kita shake hand, bulan Februari rilis tuh album Matraman, bikin di Bibis. Oh. Bikin di Bibis, terus
salah satu band yang harusnya main malam itu untuk jadi opener Bangku Taman. Oh, oke. Tapi Bangku Taman berhalangan karena mereka dari Jogja. Jogja ya. Iya. Iya. Terus Yunis bilang, nih ada gantian nih men katanya. Yes. Apaan nih? Nih nama bandnya. The Sigit. Jelek amat nama bandnya. Ini kok kayak nama keluarga ya? Yakin dong nih. The Sigit gak bisa cari Gue belum nama denger lain. ya, gue belum denger, jadi belum tahu. Yakin lu nih, kok namanya gini banget gitu. Nah, pas ya udah mainin aja ya. Ya udah, setuju ya gantiin Bangku Taman. Main tuh mereka. Brengsek. Dalam 1 menit pertama bilang anjing keren banget ya ini. Itu pertama kali di Sigit main di Jakarta. Di Jakarta ya. Dan wah salah, jangan menilai band dari Dari nama. nama. Iya. Soalnya saat itu kan Pelajarannya nama banyak ya? nama band kan saat itu dipikirin banget kan, maksudnya belum Betul. ada yang ke Ya memang gitu ya. eranya itu The kan, Iya, The The, Brandals, iya. The Safari, Iya. The Upstairs. Tapi Tapi tiba-tiba datang The Sigit. Lu yakin nih? ini waktu meeting nemuin nama gimana ya? Iya. caranya ya? Walaupun akhirnya apa? The Ada abbreviation-nya lah ceritanya, kan ada kepanjangannya lah ceritanya. Gak tuh nama Bapak Rekti ternyata kan Sigit itu. Itu nama itu doa soalnya kan, siapa tahu itu udahlah memang udah rezekinya berarti. Nah dari lo menjadi manajer di Upstairs yang akhirnya sampai lo ke Rolling Stone nih. Enggak, gue tetap di Brainwash. Tetap di Brainwash. Gue masih sama Kepoy juga. Kita bawa band dari Swedia. Dennis Lyxzén bandnya di International Noise Conspiracy gitu. Karena waktu itu gue ngeliat atau ada band di Sondernalin kan waktu itu festival paling besar ya di sini ya. Tapi kok band-band luar cupu-cupu gitu. Iya kan? Yang main Yang menilai dia soalnya. Iya. Ini band apaan nih? Band-band bule, asbul aja gitu. Yang penting bule. Boleh aja. Terus akhirnya ya udah karena kebetulan kenal sama Mas Koko promotornya Sondernalin, gue coba ini aja iseng gitu. Mas, nih gue ada band luar yang ini produsernya Rick Rubin. Vokalisnya Refuse, ya ngerti banget Mas Koko Refuse. Ngerti banget dia Refuse ya. Oh, oke Tapi deh. yang gue jual Rick Rubinnya. Iya. Dia produsernya Red Hot, produsernya semua lah ya, band-band gede pada waktu itu gitu ya. Gimana Mas? Oh boleh nih, boleh. Coba kontak. Ya udah, gua kontak ke booking agentnya di Swedia. Mau nggak kalian tur ke Indonesia 5 kota? Gua bilang. Terus tiba-tiba dijawab, wah mau? Oh, oke. Mau banget gitu. Tapi sponsornya rokok, gue bilang. Okay. International Noise kan band political ya. Iya. Ya oke, nanti gue get back ke lo setelah gue ngobrol sama members gitu. Terus dia jelasin, ini sempat ada tarik ulur ya, karena sponsornya rokok. Mereka anti untuk sponsor rokok gitu. Tapi akhirnya entah kenapa terjadi kesepakatan, datang International Noise Conspiracy. Dan lumayan angka deal kita dengan Deteksi ya waktu itu production lumayan gede. Dan itu jadi job pertama lah kita megang duit banyak sih. Kepo yang datang ke kantor Deteksi bawa tas koper, pulang duit semua tuh. Buat kita bayar International Noise, buat kita tour karena dibawa ke 5 kota ya. Mereka 3 titik main di Festival Sondernalin, 2 titik main di Bali, sama di Jakarta di Barbados Cafe. Barbados. Dulu band pembukanya Death Rockefeller sama Burning Inside. Oh, oke. Agak-agak Refuse kan. Iya, gimana gitu ya dapat ya. Oke. Itu. Nah, ketika gua lagi di Palembang di Sondernalin Festival, ketemu teman-teman Rolling Stone. Di situ Adip Hidayat gitu ya. Mau join nggak ke Rolling Stone gitu. Di festival Sondernalin itu. Hah? Maksud lu gimana? Rolling Stone Pertanyaan macam apa ini? Gitu. Wah, menarik juga gitu. Kapan turnya selesai? Besok terakhir di Bali nih. Ya udah bulan Agustus tuh kan di Sondernalin 2005. Septembernya gue udah kerja di Rolling Stone. Iya. Jadi
Gue bilang sama Kepoy, gue pamit ya. Kata Kepoy, gimana? Nggak dalam perjanjian nih gitu kan. Gue pamit ya, gila lu ditawarin kerja di Rolling Stone. Kalau gue tolak ya bego. Iya dong. Gue mau mulai dari bikin majalah asal-asalan terus tiba-tiba ditawarin kerja di Rolling Stone. Ya udah, kerja di Rolling Stone sampai hampir 13 tahun. Sampai hampir 13 tahun. Jadi Panjang ya? Panjang itu 13 tahun. 13 tahun panjang Anak loh. udah gede tuh. Tapi yang menarik kalau dari tadi kita dengar penjelasannya Wendy, itu tuh kayak semua tuh ditaruh di tempatnya masing-masing gitu loh Wen. Maksud gue dari perjalanan lo sebagai si ketua senat, kemudian bikin ini, bikin itu, kayak emang udah ada satu garis tertentu atau yang akhirnya titiknya lo tuh emang di Rolling Stone. Iya kan? Dan selama hampir 13 tahun lo pasti udah kenyang banget interview segala macam untuk artis. Yang paling nggak bisa lo lupa dari segi memorable kah, attitude-nya aur-auran kah, moody banget nih orang, untung jenius gitu. Itu siapa Wen? Bruce Dickinson. Wah. Iron Maiden. Beliau lagi. Beliau. Oke. Iya. Jadi gila sih itu. Gua sampai hari ini juga merasa itu surreal banget karena gua apply untuk bisa wawancara karena kan mereka mau main ke Indonesia juga ya. Oh iya. Gila, Iron Maiden setelah hampir 30 tahun ngefans akhirnya datang ke Indonesia itu kayaknya nggak masuk di pikiran gue gitu. Jadi gue membook 3 pesawat ya ke Singapura, ke Bali, sama di Jakarta nggak ada pesawat kan, 2 berarti. Jadi gue nonton dia di Singapura, di Jakarta sama di Bali. Dan di Singapura itu gue iseng-iseng coba apply ke publicistnya Iron Maiden namanya Todd Nakamine. Kak, gue dari Rolling Stone mau dong wawancara salah satu member dari Iron Maiden katanya. Oh boleh katanya. Nanti lo wawancara dengan Janik Gers gitu gitarisnya. Ya nggak apa-apa lah. Walaupun orang baru di band tapi tetap aja dia Maiden gitu. Maiden. Ya udah berangkat lah gue ke sana, sampai di bandara pesawatnya delay. Waduh, delay pesawatnya, delay sejam lah ya. Pas gue nyampe udah ada SMS di WhatsApp di handphone gitu. Where are you katanya. Waduh. Wah, bukan SMS, sorry, email. Email. Wah, sorry pesawat gue delay. Jadi gue kayak nggak bisa datang tadi untuk wawancara. Terus di reply sama dia. Oke, no problem, I'll get you to Bruce. Terus, dulu nih. Malah. Bruce. Terus gue nanya, who's Bruce? Itu dibalasnya Bruce fucking Dickinson. Gitu, gue di hotel loncat-loncatan di kasur gue. Karena kebetulan gue udah bawa semua tuh CD, terus DVD, apalagi ya, gue bawa kaset bahkan buku gitu. Gue siapin, ya udah gue jalan ke stadion kan di National Indoor Stadium. Terus gue udah pakai kaos yang ya seperti biasa bagaimana bahasa komunikasi kita dengan kaos band gitu. Gue pakai kaos MC5 gitu. Karena kalau gue pakai kaos band yang metal juga pasti terlalu kentara gitu ibaratnya kan. Pas gue janjian sama publicistnya di backstage, where are you katanya? With MC5 gitu. Nice shirt kata publicistnya. Come on katanya, jalan tuh. Wow, masuk gua ke backstage Maiden gitu, dikasih lihat ini ruang dressing room ya, ini ruang mereka tuning room buat latihan. Terus inilah pokoknya sangat di koridor tiba-tiba iya, tunggu ya di sini katanya. Oke, don't move away from here ya. Tetap di sini kan biasa kan takutnya seandainya dia tahu ini juga udah kaku berdiri nungguin kayak kanebo kering, gue bentar lagi ketemu Bruce Dickinson gitu kan. Gue lihat di ujung, ada orang tinggi banget, Rod Smallwood, manajernya Iron Maiden. Terus di sampingnya ada Steve Harris, anjir gitu. Sibuk lah di belakang, tiba-tiba ada orang gitu pendek, pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai jaket parasut gitu. This is Bruce.
Segini gue. Ternyata ya. Lu. Berarti selama ini yang kita lihat di kamera. Iya, dia tinggi besar, ternyata Pakuan gede, kamu ini ternyata gitu pakai kan. Apple Box ganjel. Bukan Mustang apa? Asli. Rambutnya pendek kan? Pendek, iya. Dan pakai topinya juga udah jelek gitu. Wow. You guys from the Rolling Stone. Yeah. Come follow me. Udah. Oke, silakan lu berdua katanya si Todd. Iya. Dia anterin sama ini si di depan gue si Bruce Dickinson tuh gue yang Selama jalan. sepanjang koridor itu gue ngeliatin pakai udah jepit ya. Topinya nggak bisa lebih bagus ya, gitu kan. Udah pendek, celana padahal hati pendek. juga ada gelindingan semua tuh. Kaosnya juga kaos yang kayak bolong-bolong gitu. Ya iya tuh habis dari Senin kali. Kan di Jadi tanda biru. kan di benak kita kan, wih. Iya bakal. Iya. Bruce Dickinson rockstar. Itu dia. Kok ini beda 180 derajat dengan di imajinasi gue. Iya. Oke, kita ke dressing room katanya. Sampai wah, dressing room banyak minuman nih. Banyak Iya. cewek-cewek. Asik nih. Udah Kayak gitu. yang selama ini di Ya, gua fantasi nonton liar di ya. home Wah, videonya itu- mereka. Wah. Ya kan? Buka. Kayak ruang keluarga men. Jadi ada anaknya, ada istrinya, ada neneknya. Waduh. Oh, kalian mau wawancara di sini? Oh, nggak apa-apa, aman. Kita di ruangan belakang kok. Jadi mereka udah siap-siap berdiri tadi tuh satu ruangan itu. iya. Anak-anaknya members Iya. Maiden Iya, gitu. iya, Jadi iya. komplit. Ada jus jeruk gue lihat. Mana Iya, dia iya. nih botol bir? Mana Mana dia? dia? Iya, Oh kan? iya. Totally sober. Totally ternyata. sober. Mereka pada saat itu. Kita ke ujung aja. Oke. Di ujung terus lagi baru duduk gini. Lu mau minum apa? Anything will do. Iya. Oke, lu duduk aja sini gua ambilin. Iya. Gila. Diambilin. Sama Bruce Dickinson. Sama Bruce. Iya. Lo diambilin. Diambilin minum. Diambilin minum. Terus gua kasih Fiji minumnya. Gua simpen botol yang tadi. Gue jadi lupa sih. Iya sih. Iya sih. Baru gue mau Iya tanya tuh kan? botol kemana? Fiji. Iya Fiji. Nih, buat lo. Iya. Wah, gila jadi waiters gua. Kapan lagi kan? Iya. Itu dia makanya nggak pernah itu nggak terlupakan ya Wen. Itu nggak terlupakan. Karena di Iya kepala sih. lo dia sudah bukan rockstar lagi, Bukan. dia is a legend gitu Legend. kan. Dia kan? metal god. Iya, Iya, metal metal god god. terus tiba-tiba mau minum apa? Iya, Sini minum saya apa? ambilin. Set, ya, Bagus ya ambilin nggak biji. ngelap gitu kan ya. Makanya sekalian. Orang yang pernah berantem sama Sharon Osbourne. Nah, Oh iya ini. benar. Cuma ini nih. Cuma dia. Dia gila. Itu selama lo nanya, lo kayak masih jejak bumi nggak sih? Gua atau- jadi gini posisinya dia duduk di sini, gua megang BlackBerry, Iya. karena waktu itu masih BlackBerry, jadi gua sambil video. Oh tuh. Iya. Gua sambil megang kertas biar gua nggak black out. Iya. Iya. Karena lo Simpati. sebenarnya Wajar ada banget. blank sih ya kan? Iya wajar banget. Jadi gua BlackBerry, ya. tape terus dia karena ini bukti nih. Iya. Buat Ini temen dia. gua ya, Temen. biar mereka iri. Iya. Biar Gua aja mereka udah merinding ini nih sih. cerita. Iya lah, itu tujuan utama memang. Karena ini buktinya nih. Bukti, iya. Lu belum pernah kan ketemu Bruce Dickinson? Lo nggak pernah kan dikasih air sama Bruce Iya. Dickinson gue. Gue videoin gitu terus tiba-tiba apa yang lo tahu tentang Indonesia? Ya, gue tahu lebih dari sekedar video porno dari siapa tuh penyanyi yang jelek banget videonya. Dia ngikutin kasus itu. Wait, tunggu gue taruh Itu yang dulu ini. disimpan sama Ya. Rinja masih itu, Tunggu ah. ini nggak ada nih di skrip nih gitu. iya, Dia iya. tahu tentang whatever it is, apapun itu yang waktu itu terjadi. Iya, karena wow. gue kaget. Lu tahu berita itu? Iya, gue ngikutin katanya di Inggris tuh beritanya sangat besar. Oh, Karena kan di penjara iya. si Ariel Iya. 3,5 tahun. Gue bilang dia akhirnya di penjara tuh 3,5 tahun. Iya, itu aneh banget ya. Iya. Aneh kenapa ya? Bokepnya jelek kok katanya. Kenapa dia sampai di penjara gitu? Gitu. Jadi dia, ya itu tipikal Bruce Dickinson. Bruce Dickinson memang orang yang sangat sinikal. Iya. Dan gue kaget aja ternyata out of nowhere dia ngebahas itu. Itu dia gitu. talking point lo Iya, dengan iya, iya. seorang Dan- Maiden itu, wow, dari situ ya ternyata ya. Karena heavily publicized banget Iya sih. berita itu dan buat dia
ketika gue tanya, oh lu kan semalam baru dapat Grammy. Jadi malam sebelumnya Maiden baru dapat Grammy Awards untuk pertama kalinya. Iya. Gitu. Gimana perasaan lo dapat Grammy? Ah, fuck Grammy dia. Itu dia. Lu datang ke lu datang enggak? Enggak, tidur. Grammy dicekin. Itu dia ya gimana? Wawancara sama Rolling Stone pakai sendal jepit. Iya. Ya kan? Grammy udah nggak usah, kita nggak usah bahas Grammy lah katanya. Jadi biasa aja dapat Grammy itu. Dalam seumur karir band mereka dapat Grammy dan buat mereka nggak. Kita lebih seneng didatang ada salah satu award di Inggris, Ivor Novello tuh. Ivor Novello itu lebih keren gitu katanya. Terus saya gue pikir, ya lu kan British nih, Grammy Amrik. Gitu dia. Jadi tetap ada ya. Ada England Proud-nya juga. Jadi lu keluar dari situ makin. Gua keluar dari situ, gue serasa nggak menapak di tanah gitu. Masih yang Wendy Melayang Putranto. Melayang Putranto. Umur segitu lah gitu terus kan. tuh ketika gue ketemu kan anak-anak di luar nih belum Iya, ada iya, beberapa iya. orang Indonesia yang nonton juga di Singapura. Dari mana lu Mas? Bisa ketemu Bruce. Asik, udah beda tuh. Kayaknya juga bahas tuh. Udah beda. Laki banget nih, anak Terus, metal ya tapi banget mereka nih. udah nggak kaget ya. Iyalah. Ya, lu iya kan sih. jurnalis, Iya, jurnalis. pada ngegerutu aja. Iya, jurnalis. Temu Eben gua. Nah, Eben gitu. Anjing di anjing. harus naik ya. Iya, gitu iya, ya. Iya, bener-bener. Eben tuh yang gue inget banget sampai sekarang, anjing. Anjing mana gitu ya. Tetep pakai aksen di belakangnya. Apalagi pas besoknya kan di Iya. Jakarta setelah show di Singapura kan mereka main di Jakarta, udah dari ujung ke ujung tuh orang anjing-anjingin gitu. Karena langsung gue posting di Oh iya tentu lah, men. apa ya waktu itu Instagram mungkin ya. Oh kalau nggak salah Instagram udah ada waktu itu. Pet Itu ya, pet ada. Pet? Iya pet ya. Pet. Ya, Iya, kayak iya. antara Pet, mungkin iya. pada saat itu kali ya. Jadi udah sebelum gue berangkat ke venue waktu itu udah wah anjing bangsat. Udah caci maki semua. Gak ada yang memuji. Iya, Gak gak ada yang ada. memuji. Semuanya Gak iri. ada. Iya, iri, Semua semua menghina, iri semua tuh. menghina karena iri. Berarti, At least lo dapet keinginan Iya, lo iya, ya, pada iya. iri kan lo semua. Iya, itu sih yang- dia sih. Nah berarti tapi pada saat lo di Rolling Stone pun lo juga jadi bersahabat atau berkawan dengan Hasif, dengan Ya, Ricky. di situ ya. Oh ya, kalau dengan- Ricky pasti ya, Iya, karena dengan dari Adib, sebelumnya dengan ya. orang Soleh Solihun gitu. Mungkin lo Soleh bisa cerita Solihun. sedikit. Kalau Soleh Solihun kan mentornya Aryan ya sebenarnya. Oh, oke. Karena waktu suatu ketika di MTV Tracks waktu itu dia Aryan ketemu gue, gue punya satu orang nih katanya. Hah? Maksudnya ada orangnya nyentrik katanya. Anak jebolan Unpad katanya. Oh, yes. Siapa ya namanya? Soleh Solihun. Itu sama kayak denger waktu itu The Sigit gitu. Iya. Soleh Solihun. Wartawan MTV Soleh Solihun. gitu kan. Iya. Agak kurang cocok sebenarnya. Iya dong. Iya. Lu tahu dong waktu era-era Iya, itu iya, kan. iya. Wah, Sandra. Iya kan. Hah? Soleh Solihun? Dita. Iya, Dita. Wartawan MTV Soleh Solihun. Lu kagak salah pilihan nih bang. Iya nih seleranya unik kayak agak-agak David Tarigan gitu. Oke. Pas gua baca tulisan wah anjing. Oke. Ya, keren nih, keren Soleh Solihun dan tiba-tiba beberapa dia kan ke Playboy dulu ya. Iya. Playboy. Ya, dari track ke Playboy itu lebih lucu lagi kan. Jurnalis Playboy. Siapa namanya? Soleh Solihun. Jurnalis Playboy Aryan. Iya. Erwin Arnada. Siapa? Soleh dapat. Soleh Playboy. Itu Iya. aja udah nggak. Udah nggak matching ya. Jadi agak-agak Soalnya gatel-gatel gitu. Ada yang ngomongin gue, emang iya. tiba-tiba nggak lama kemudian ya tahu ya di demo FPI. Iya benar disamperin ya. Iya. Di demo FPI Di majalahnya FPI. dan nggak bertahan akhirnya kata si Adip udah kita rekrut aja Soleh-Solihun. Wah seru nih. Seru. Udah dia 2008 atau 2009 join sama Rolling Stone waktu itu dan ya udah Soleh being Soleh yang lu kenal seperti itu belak-belakan terus sangat outspoken Iya. gitu ya sangat Iya, lucu sangat juga lucu. in a way ya itu karirnya dia dimulai dari Rolling Stone juga Iya. menurut gua. Jadi dari MC Rolling Stone juga kan Iya, dia iya. karena Nah, dia itu flat. tuh. Awal-awal gua dia lihat tuh. sangat lucu, Iya, iya. sangat ngebom tapi flat banget Iya, mukanya betul. kan. Dan semua orang akan memaafkan kata-kata Iya dia. benar Karena dia Soleh-Solihun. Iya Setuju sih. benar. Gitu dan ya akhirnya kan dia dipecat dari Rolling Stone
karena side job. Oh iya, karena saya coba bener. Kalau nggak salah side jobnya di radio suami saya. Baru nengok kan. Radio suami saya ditawarin gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya nggak dipecat sih. Harusnya nggak Cuma dipecat. tiba-tiba suatu ketika sekretarisnya, ownernya Rolling Stone denger si Soleh siaran sama Daging ya waktu itu. Kalau nggak salah, siaran pagi kan? Siaran Iya. Terus si sekretaris ini dengan bangganya bercerita ke owner gue ya Pak Edi. Pak, anak Rolling Stone yang siaran di Radio Indika lucu banget tuh Pak. Terus dia mulai ngeliat, hah? Siapa? Siaran? Soleh Pak. Oh Soleh. Oke. Diam aja abis itu. Diam aja. Sampai di perjalanan atau apa mungkin dia ngasih tahu ke HRD. Ini si Soleh ini katanya siaran, coba dicek deh, dicek sama HRD. Dibuka websitenya, ada fotonya Soleh dan Ari Daging. Gitu. Udah ada lagi. Oke, gacha. Oke. Gitu. Dan terus besokannya dipanggil lah dia langsung. Ntar ya gue dipanggil nih. By the way cerita sebelumnya kita semua di Rolling Stone waktu itu memang ada fakta integritas yang harus ditandatangan. Oke. Iya. Oh kita, gitu, karena semua di Rolling Stone hampir semuanya ngejob sih sebenarnya. Iya, Gue manajerin kan? upstairs, Ricky dengan Seringai, Seringai, ya kan? sebener-benernya lah ya. Iya. Terus Santi dulu manajernya Koi, Iya. si Katop manajernya Dead Squad, Iya. gitu. Terus nih kayaknya anak-anak lama-lama kurang ajar. Kita semua kok jadi side joban, pekerjaannya juga ya lagi challenging situasinya. Udah pokoknya semua harus milih mau yang mana, melepaskan side job atau tetap bersama Rolling Stone. Di momen itulah gue mundur dari upstairs. Karena gue udah tanda tangan, gue bilang sama Jimmy juga, sama anak-anak, gue kayak nggak bisa lanjut sama upstairs, mohon maaf karena gue udah tanda tangan fakta integritas. Ya kalau gue langgar ininya di situ langsung dipecat gitu. Nah Soleh juga tanda tangan waktu itu, dan pas ketahuan itu ditanya sama HRD nggak bisa ngeles. Iya sih. Ada buktinya. Ada bukti Di lagi print kan. website nggak tanggung-tanggung. Iya. Jadi hari itu dipanggil, terus pas balik dari ruangan gitu, guys, gue udah nggak di Rolling Stone lagi per hari ini. Hah? Kaget gitu. Apa leh? Ya udah bekerja kayak di PHK gitu. Wah, gokil nih. Berarti law enforcement nih ya, udah ditegakkan. Dar. Jadi kayaknya itu shock terapi buat kita. Buat semuanya juga sih, buat semuanya juga. Buat semuanya, dan pokoknya hari itu dia di PHK, hari itu juga pesangonnya turun. Dan lagi hamil kondisi istrinya waktu itu. Wah gila. Gokil nih, gue semuanya tuh langsung sedih gitu kan. Wah gila men gitu, ngeri nih gitu. Takut ya. Takut gitu. Tapi ya Soleh sekali lagi. 3 bulan kemudian dia balik ke kantor. Terus kan kita di lantai 2 ya. Di depan tuh berisik banget. Apaan sih tuh berisik banget di bawah, pas kita nengok Soleh di mobil gitu. Dadah gitu, udah di mobil, wah sukses. Sukses berarti ya. Jadi sukses, iya kan? Ya kan kacanya di jalan kelihatan Iya, gitu kan. kelihatan banget. Ting, siapa sih yang klakson gitu kan? Pas kita ngelongol dari kaca, anjing sih Soleh. Itu dia. Sebelumnya dia naik GL Pro. Yang terakhir itu pada saat itu dia datang naik. Ya udah mobil ganti lah ya. mobil SUV gitu lah pokoknya. Gitu. Terus dengan muka tengilnya dia kan keluar dari kepalanya, nongol dari mobil gitu. Kita ngeliat, wah anjing sukses sih Soleh. Sukses. Dan dilihat trajektorinya sekarang makin sukses ternyata kan. Ya kalau Soleh nggak dipecat dari Rolling Stone nggak akan seperti yang kita kenal sekarang ini. Nggak akan stand up sampai Sorry Leh, cerita gini ya Leh. apa ya Leh ya, ini kan dari first account nih langsung. Bisa jadi Seringai, manajer Seringai gimana? Apa karena Ya karena kita sekantor. nah berarti ketemu dari Ricky di situ ya? Ya tapi kalau Bikin Seringai Ricky gue ya? kan udah kenal sama Aryan dari gue bikin Brainwash itu. Gue kenal sama Aryan, kita sahabat pena. Oke. Jadi surat Sahabat pena tuh. kan wawancara ya. Jadi waktu itu Pupen rilis album pertama, kita ada PO Box di situ. Gue nulis daftar pertanyaan lah untuk Pupen. Gitu dikirim ke Bandung, dan Aryan terima, ditulis dibalas tuh pakai tangan. Iya. Gitu.
terus dikirim balik ke gua. Wah, dibales. Dibales. Sama Pupen kan. Era itu Pupen Era itu, ya. hero buat Betul. kita gitu, karena band yang kedua ya merilis album indie kan setelah Pas Band. Ya udah gue lihat, wah gila nih, kita print di edisi keempat waktu itu Brainwash dan sering telepon-teleponan. Dari situ Udah kayak ya. pacaran Udah gua kayak sama pacaran. Arian. Iya, Jadi iya. kan dulu kan nggak ada handphone. Jadi ada. janjian gitu, jam segini gue mau nelpon. Iya. Nah, udah di rumah gue telepon-teleponan gitu, lo lagi dengerin apaan Yan? Gue lagi doyan Britpop. Hah? Britpop? Itu. Terus terang di era gue, Iya, Jill dulu bener, kita bener, waktu itu bener. Britpop tuh kan konotasinya Iya, agak iya. gay ya. Iya, iya. Konotasinya ya, konotasinya. Kayak Jarvis Cocker gitu. Betul. Jadi nggak berani nih kok dengerinnya Britpop gitu. Ya lu coba dengerin aja katanya. Nggak doyan gua katanya. Metal banget lah, gitu. Metal sampai Iya, mampus iya. gitu. Metal mentok ya. Nah, kalau tapi yang ternyata itu. Aryan era itu sangat denger itu Britpop gitu. Jadi ya fast forward setelah bubar Pupennya ya udah kenal ya sama Ricky, Udah apalagi kenal, kan semenjak Iya, di iya. Step Forward dulu di Burning Inside juga. Jadi temen memang dan ketika seringnya keluar emang udah suka gitu. Dan ya tapi nggak terpikirkan untuk jadi manajer Seringai waktu itu, karena menurut gua ya bandnya udah gede nih, Udah gede, ya. terkenal. Apa yang bisa gua kontribusikan ya kira-kira Iya, kalau iya, bandnya udah Iya. selevel ini gitu. Ya almarhum yang bilang waktu itu, almarhum Ricky ya. Iya. Oke ya, kayak kita udah ngobrol banyak tapi nggak ada yang menarik buat lo. Ya, ini ada satu. Gimana kalau band metal bisa punya omset miliaran gitu. Wah, gila itu lumayan menohok tuh. Gue nggak pernah menempatkan metal dan miliaran dalam Iya. satu Iya, kalimat iya, ya, iya, karena iya. yang setahu gue ya band metal Ya begitulah ya. struggling gitu ya, Struggling, ya. dan ya passion ya cuma Iron Maiden dan Metallica Iya. kelasnya Iya. lah ya yang ini. Gimana? Itu tantangan nggak buat lo? Wah ini menarik gitu. ini menarik nih. Anak udah satu waktu itu. Menarik banget gitu sih. Iya kan? Bagaimana membuat sebuah band metal bisa punya omset besar, itu kan, Besar, ya. wah ini kayaknya bener juga nih si Ricky. Oke deh, Rick gitu. Di luar yang urusan bakal jadi pengangguran tadi. Iya. Akhirnya gue terima untuk jadi manajer Manajer. Seringai sampai hari ini ya. Nah, itu dia. Jadi kan memang udah jalan lo menjadi manajer Seringai, walaupun awalnya pada saat diajak nggak deh ya, lo nggak tahu kira-kira kontribusi apa yang nantinya bisa lo berikan kan pada Yeah. Seringai di awalnya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, gimana caranya Wen lo harus bisa memanage 4 orang alpha? Iya. Dimana satunya alpha Iya, banget iya, Wen, iya, gitu iya. kan ya, 4 orang alpha tapi dan mereka masing-masing jenius atau pintar dalam Berkata-kata lainnya ya. masing-masing gitu yang artworknya jago, merchandisingnya jalan, dan sekarang kan sebenarnya kalau lo mau lihat kanan kiri depan belakang semua orang dengan kaos Seringai, Iya, dengan mendengarkan Seringai, tapi itu kan ya 4 orang alpha gimana caranya? Ayo duduk. Kemudian kita ikutin plannya nih, kira-kira Seringai mau ngapain? Lo, how do you do it? Iya itu menurut gue memang salah satu daya tarik Seringai sih ya, karena gue sebelumnya di Upstairs ya Jimmy sangat leading ya Iya. di band itu, dan yang lainnya pendiam gitu. Mungkin ada Gembil lah yang cukup cerewet iya, gitu ya, Gembil. tapi yang lainnya cukup pendiam, jadi Iya. kontras gitu. Iya. Tapi di Seringai, wah semuanya jago ngomong. Tidak ada yang pendiam. Iya, nggak Iya, ada, tidak nggak ada yang pendiam. Nggak ada. Dan sangat lucu gitu ya. Iya. Organik banget nih Betul. gitu. Bukan sesuatu yang dicipta-ciptakan, bukan yang pretentious gitu. Jadi itu kekuatan juga. Sekali Iya. lagi kan gue memang suka band yang public speakingnya bagus, speaking gitu ya. bagus, Leader bandnya bisa menguasai penonton. Jadi wah ini bisa semua nih. Iya, bisa semua. Dan ya pinter juga Iya. gitu. Jadi itu agak repot, demandingnya juga gede jadinya. Jadi dari hal yang itu cuma karena kita semua berteman dan kita semua jamaah Slayer waktu konser iya. ke Betul. Singapura Iya, 2006. Jadi emang udah ada kedekatan yang lebih dari sekedar manajer ya. Iya, Jadi iya, ada persahabatan, tapi tetap kerangkanya sih profesional gitu Profesional, dari iya. sisi manajerialnya gitu. Oke. Tapi ya menurut gua beda banget gitu dari band-band yang sebelumnya pernah Yang sebelum lo pegang ya. gue manajerin.
dan sangat total ya. Iya. Apalagi almarhum Ricky, dia ya overthinking, Iya. semua hal dipikirin detail dan sangat teliti gitu. Iya. Jadi menurut gua memang kekuatan ya dari Seringai itu salah satunya ya Ricky Siaan pastinya. Betul. Karena dia kan arsitek musiknya, musik, ya. ya. Aryan arsitek liriknya. Oke. Dan yang duanya itu adalah the rhythm section ya, Betul. backbone-nya dari Seringai gitu. Jadi pastinya ya kehilangan banget sih jatuhnya kalau kemarin mereka ditinggal oleh Ricky kayak gitu. Iya. Ya tentunya Jill juga Iya. yang sempat satu Satu band. band lagi ya. Iya sih, dan perasaan itu sih sampai sekarang masih naik turun, Masih terasa surreal juga. surreal Iya, banget. Masih kayak belum bisa percaya orang yang selama ini available buat kita, buat gue. Ki begini, gue manggil dia Kiks kan. Kiks begini, sekarang tuh udah nggak ada gitu deh. Tapi pada saat dia pergi emang kita bisa lihat betapa dia sangat dicintai, dihormati Iya, bener. oleh begitu banyak orang sebenarnya kan. Nah kalau mau ngomongin, mungkin ada di antara teman-teman yang juga menyaksikan, gue pengen jadi manajer band nih, mungkin ya, karena ini kan satu jenis pekerjaan yang sangat menjanjikan, menyenangkan, sesuai dengan passion mungkin. Menurut seorang Wendy, manajer band itu emang mesti temen dari si band tersebut, atau might as well mendingan nyari orang yang sama sekali nggak kenal, jadi profesional yang nggak ada hubungan lah ibaratnya. Kalau gue sih selalu percaya doktrin yang bilang bahwa manajer band itu adalah fans nomor satu bandnya dulu. Itu dia. Gitu. Jadi ya kalau buat orang lain mungkin nggak perlu sih harus lu suka Iya. bandnya gitu. Iya. Buat gue justru sangat penting gitu. Iya. Bagaimana lu bisa menjual band lo kalau lu nggak suka dan lu hanya Iya. ngelihat uang di situ Iya, gitu iya, ya. bener. Ya. Dan tahu banget ya. Lu nggak akan sepenuh hati pasti Berarti ya, untuk betul. bisa mengelola, menjual mereka gitu ya. Jadi tetap di luar urusan bisnisnya, masalah lu suka dengan musiknya, lu suka dengan karakter bandnya, personality orang-orangnya juga penting Iya. menurut gua. Jadi dari situ lu bisa membangun bonding yang bagus ya antara band dengan manajemen gitu. Karena kan lu akan mengurusi Iya. semua hal Semua nih, hal ya. yang bisnis ya. Bisnis ya. Dari band. Kalau kreatif kan diurus sama bandnya gitu. Oh, iya. Jadi lu harus paham sih luar dalamnya dari band itu secara kreatif, secara visi misinya gitu ya. Terus yang paling penting ya lu tanya, ini mau seberapa besar bandnya gitu. Apa goals end game lo dari band, main band apa gitu. Iya. Karena dengan lu tahu itu, lu bisa bikin rute menuju ke Iya sana gitu. Jadi yang paling penting sih, lu mau ngapain nih ngeband? Ngapain ya? Iya. Lu mau serius, mau having fun, Ya. mau serius dan having fun, itu Seringai. Nah, Iya. serius, having fun, dan sedikit dark humor. Iya. Dark Banyak jokes. sih Banyak, sebenarnya. banyak. Dan banyak dark jokes. Iya. Dan sangat dark akhirnya. Sangat sangat dark. sangat dark banget. Dari awal tuh udah ngeklik atau gimana? Atau Dengan Seringai? Iya, dengan Seringai. Iya, dengan Seringai pastinya klik karena ya itu tadi ya. Kita jamaah iya. Slayeriah kan Iya. di 2006 itu kayak kita di satu penginapan bareng-bareng dulu kan berangkat ke Singapura nggak segampang itu. Iya. Kita harus terbang ke Batam, dari Batam naik ferry Iya. untuk menghindari bayar fiskal. Iya, 1 bener. juta men. 1 juta iya. Lumayan buat merch itu. Iyalah, gila Iya, ngapain iya. bayar negara cuma buat nggak jelas gitu. Iya benar. Ya udah akhirnya Tetap ya. kita Batam, dari Batam nyebrang naik ferry tapi bayar 500.000 sih tetap. Tetap Ya, setengahnya lah. Setengahnya ya paling nggak Ya hari setengahnya. ini kita nyari lah kalau bisa Iya. diskon-diskon kan. Iya, penting. diskon. Akhirnya ya udah nih Slayer men gitu ya udah kita Slayer dan dalam formasi terkomplitnya mereka gitu. Sampai di venue Aryan teriak Slayer. Pas lagu pertama South of Heaven nangis semuanya. Aduh. Anak metal nangis. Hitam Hitam. dengan Atau baju tulisan nggak tulisan, kebaca iya, gitu iya, kan. iya.
menitikan air mata. Semua kita nangis. Kita holding hands gitu. Harus ada footage-nya tuh. Beneran itu Iya. anjing, gila Slayer, nonton Slayer. Iya. Dahsyat banget sih, 2006 tuh masih serba sulit. Berarti Iya, ya 2006 iya, ya. betul. Tapi walaupun sulit, diada-adain Ya, duitnya ya ada-adain, buat ya. kita nonton itu semuanya kan. Betul, gitu. Dan ya itu mendekatkan lah ya, Betul, akhirnya itu yang momen-momen bikin itu itu ya. walaupun kita kenal satu sama lain sebelumnya sih, gitu. Paling sibuk di Seringai siapa menurut lo? Ya. Nggak ada yang nggak sibuk. Paling? Karena kan kita tahu sibuk semua nih. Sibuk semua sih ya. Sudut pandangnya manajer pasti Gua ada dong. sangat Berarti susah semuanya rata. mengatur jadwal Seringai untuk itu latihan, untuk meeting gitu Iya. ya. Ya paling yang paling ketemu setiap hari kan Semi dengan Semi. Rian, Rian. karena Oh, di iya. Roles dua-duanya. Tapi kayak Mod susah juga. Susah juga itu, Pak. Ricky, Iya sih. apalagi dulu Oh, Ricky keliling dunia kan, Iya. menemani artis Hollywood. Iya, dia. Iya, betul. manajerin itu ya. Iko dulu, Iko. Iko Wise. bener-bener. Jadi kadang-kadang nggak bisa manggung, Iya. gitu. Ya lu siapin aja nanti beberapa gitaris additional gitu Oh, untuk oke, bisa oke. ini. Karena gue bakal kesini. Nah itu yang gimana nggak sibuk ya dibilangnya, Iya jadi sih, sibuk berarti banget gitu. Rata tuh. Rata susah sih untuk bilang Iya, siapa iya, yang nggak iya. sibuk, nggak ada. Semuanya sibuk ya. Sama-sama sibuk tuh. Sama-sama sih. Paling sering ngaret siapa? Ngaret sih cukup Ada rata. gak? Ada gak yang? Cukup rata, tapi yang Oh, rata paling juga. yang paling disiplin tuh Ricky dan Semi. Oh, berarti itu. Gitu. Yang paling disiplinnya tuh ya, Ricky kalau dan di Semi. studio ya mereka, ya saya. Apalagi Ricky ya kalau lagi sesi rekaman. Dan Paling dia pertama tuh. paling Udah pertama dia paling dengan ini juga teliti. teliti. Iya Karena banget tuh. semua production itu disimpan di rumahnya Ricky, Ricky, kan? di Tebet gitu. Jadi ya dia yang intuit banget lah Iya, iya. gitu. Kira-kira udah mencapai target lu gak sih, Wen? Udah yang lu kejar ini dari mulai obrolan tuh sama Ricky. Iya, iya. Udah sih pastinya ya, itu udah di 2 tahun pertama juga udah selesai gitu ya masalah target, karena sebelum gue manajerin Seringai itu belum rilis album 6 tahun waktu itu, dari era Taring terakhir 2012, Iya. baru ngerilis lagi 2018 tuh Seperti Api gitu. Dan harusnya ya kemarin ini setelah pulang dari tour di Taiwan dan Jepang, kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian kita masuk studio rekaman untuk album terbaru album ya. penuh terbarunya gitu ya. Cuma kejadian terjadi dan untungnya sih udah sempet bikin demo live Iya. demo live si Ricky, lagu-lagu barunya. Jadi ini yang mungkin lagi mau kita selesaikan nanti gitu dari sisi album. Iya sih. Dan kalau misalnya kita menyambung ke tour terakhir ini, mungkin lo bisa ceritain tentang Asian Tour yang terakhir ini dari Seringai, perjalanan mereka dan ya walaupun endingnya dengan cerita yang duka ya, tapi apa yang lo bisa share dari tour terakhir Seringai? Tour terakhir Seringai ini idenya Ricky. Jadi kita pernah tur di Jepang 2019 waktu itu, dan Ricky yang got the gig lah untuk yang kali ini, karena dikontak oleh Tomoki ya, teman kami dari band Kandari Fast di sana. Dia mau bikin Gekiko Fest untuk pertama kalinya. Kalau dulu kita main di Everloud kan. Dan Ricky dikontak, Ricky jadi salah satu yang pertama dikontak bahkan oleh Tomoki dari setahun yang lalu. Tahun lalu ya. Jadi kita memang udah di book untuk setahun yang lalu tuh. Dari tahun lalu kita ditawarin main di Jepang oleh Tomoki, gimana mau nggak guys gitu. Yang lain pada mau, dari gue oke, tapi ada satu hal Syarat yang gue mau, album terbaru rilis dulu. Jadi kita tur ke Jepang udah bawa album baru. Oh iya. Deal nggak? Deal. Deal. Oke ya, oke. Gitu. Ya udah. Kita persiapan, kontak-kontak, terus tiba-tiba ada promotor dari Taiwan ya. Orang Indonesia lagi kuliah S3 engineering gitu lah ya. Di sana nawarin, mau nggak mampir juga ke Taiwan gitu. Wah, Taiwan? Ini negara kan nggak diakui sama PBB gitu.
karena musuhan sama Cina Ada, gitu. iya. Ntar kayak gimana skenanya di sana ya gitu, apa ada skena musik gitu. Iya. Terus gue tawarin ke anak-anak, mau nggak Taiwan, Nah, pada bingung semuanya juga pasti, gitu. Iya. Ya udah gimana plannya? Ya udah nanti kita akan ada show 3 titik di Taiwan. Tadinya kita rencana mau ke Osaka juga, mau ke Kyoto juga gitu. Tapi yang 2 titik lainnya nggak jadi. Ya. Akhirnya cuma di Taiwan. Oke. Ini Seringai mau, udah digas sama teman kita itu dari Experience Company yang bikin di sana. Jalan dan ya dalam waktu menjelang kepergian menuju tur itu semua hal dibahas detail sama almarhum tuh, ya. sama Ricky. Dari mulai hal sepele bagaimana nih box gitar nanti bisa berpindah-pindah, kan akan naik kereta cepat ya, akan naik taksi, sementara ukurannya outsize nih. Iya, outsize. Ya. Jadi nggak segampang itu loh. Taksi pada nolak pasti katanya. Iya. Nah itu dipikirin tuh, hal-hal kecil kayak gitu yang gue nggak mikirin itu terus terang. Tapi dia mikirin banget dan detail banget. Sampai urusan tiket perjalanan tuh, wah guys tiketnya mahal banget nih sekarang. Ya udah gue bantuin nyari gitu, Ricky bantuin nyari. Jadi keterlibatannya dia sangat dalam untuk tur ini sampai hal-hal yang sangat detail gitu. Bahkan pernah ada satu masa habis latihan dia ngebahas detail banget sampai jam 2 pagi kita. Terus gue Marian, ngapain sih si Ricky? Bahas ini sampai buset, ini kata saya gue nggak kelar, gila ya, overthinking berat gitu. Pokoknya sangat-sangat mendetail gitu, dan ya ternyata kan kita nggak tahu ya itu the last-nya Ricky di situ. Jadi pas mereka terbang ke sana pun gue pantau terus tuh dari 24 flight radar, gue cek anak-anak udah terbang gitu ya, udah sampai mana, gue pantau terus karena kebetulan gue yang tahun ini nggak bisa ikut, jadi karena gue ada kegiatan di Lokananta, gue nggak bisa ikut, sorry guys, gue nggak bisa ikut yang tahun ini ya udah akhirnya di hire Anggi lah road manager kita untuk terbang, yang mana dia juga akhirnya nggak batal terbang karena nggak dapet visa dari Taiwan. Anggi nggak dapet terbang, terus akhirnya dia langsung nyusul ke Tokyo gitu. Karena gue bilang, Gi, si anak-anak capean nih katanya. Mana di grup mereka cerita, woi capek nih anjing udah uzur katanya. Lu berangkat deh, gue bilang. Lu berangkat deh, karena semua bawa tenteng koper cuma berenam tuh, harusnya bertujuh kan. Itu lu terbang nyusul ke Tokyo gitu ya. Udah, dia nyusul ke Tokyo dan semuanya berkesan ya, yang di Taiwan show-nya itu di luar dugaan. Mereka pulang bawa duit gitu, yang tadi gue pikir kita hanya spending money tapi justru dapat uang gitu, dapat uang dari penjualan tiket, dari merchandise gitu. Wah, lu jadi di luar dugaan, bahkan disawer mereka di Taiwan. Disawer ya. Disawer. Gimana sih maksudnya? Dia jadi ada orang Indonesia yang punya restoran gitu ya, Mbok Tiwul namanya. Nah, si Mbok Tiwul ini tuh datang ke panggung, habis anak-anak manggung bawa buket bunga gitu tapi dolar Taiwan. Banyak banget tuh. Terus dikasih, anak-anak shock, wah disawer gitu. Metal dan disawer. Pertama kalinya dalam 22 tahun band ini berdiri, akhirnya disawer. Dan itu salah satu memorable juga, sempat masuk di vlognya Seringai juga. Dan ya semuanya nggak nyangka ya. Itu jadi disawernya duit gitu. Jadi ternyata orang-orang Indonesia di Taiwan itu kaya-kaya mereka, dan anak-anak juga baru nyadar gitu, wah gila ya, keren gitu. Ada sekitar 250.000 orang Indonesia di Taiwan. Benar. Jadi semua yang datang itu anak-anak metal kebanyakan. Dan tapi ada ya locals juga yang nonton, karena ada beberapa band pembuka dari Filipina, dari Taiwan juga ada gitu. Tapi mostly memang Indonesia, dari komunitas Indonesian Metalhead Community di Taiwan gitu. Dan ya itu pengalaman yang baru buat mereka juga, tapi nggak ada kru bener-bener, cuma ada satu orang sound engineer sama fotografer. Jadi
berenam mereka nenteng koper Wah, banyak iya, banget iya, berapa iya, koli iya. gitu. Lalu gak ada tuh semua ya. Iya, terus si Ricky gue inget banget. Wah capek nih anjing, uzur gitu. Nah pas gue baca itu langsung gue telepon si Anggi. Gi lu berangkat deh ke Tokyo gitu, kesian nih si Ricky. Tadinya masih belum jelas, tapi Anggi udah megang visa ya. ke Jepang jadi udah ya. aman. Iya. Cuma yang di Taiwan aja dia nggak dapet. Dia nyusul tanggal 16 tuh ketemu mereka dan wah seru main di apa show-nya yang pertama ya di Merry Go Round. Itu tempat kita juga manggung 5 tahun lalu dan sukses. Udah masuk di tanggal 19 April itu show di apa Wild Side gitu ya, acara Gekiko Fest. Dan itu kan udah yang hari kedua ya, karena ini 3 hari Metal Festnya. Ada Seringai satu-satunya band yang mewakili Indonesia karena beberapa band lainnya nggak jadi terbang ya. Dan itu show di jam yang prime time, kira-kira jam 7 malam waktu itu. Pokoknya gue setiap anak-anak mau manggung, mau terbang mana selalu gue pantau gitu ya pergerakannya mereka dan detail gitu. Di hari itu Sabtu ya, saya ingat gue hari Sabtu. Gue lagi di Solo kebetulan, jadi tanggal 19 April. Gue sebenarnya nggak bisa berangkat dengan mereka karena ada acara di Lokananta itu, Solo ya. Jadi Lokananta merilis album kompilasi Bintang Muda Lokananta. Ada wali kota Solo juga datang ya, terus ada sponsor dan sebagainya. Jadi nggak mungkin nih gue bisa cabut. Ya udah, pas gue lagi press con itu dengan ada wali kota gitu ya, ada sponsor, itu telepon bunyi terus nih, nggak berhenti gitu. Di tengah-tengah momen preskon itu siapa sih yang nelpon gitu Pak. Terus pas sudah agak dari gue lihat Rigel gitu, ada 7 atau 8 kali miss call gitu. Gak bisa gue angkat dulu karena masih Q&A dengan media gitu. Gak lama kemudian setelah kelar terus gue coba telepon balik gitu ya. Gel, kenapa Gel? Penting banget. Nangis si Gel. Tenang dulu, gue bilang. Ada apa? Mas Ricky, Mas Wen katanya. Dia beberapa menit setelah manggung collapse. Maksudnya gimana nih? Pingsan? Iya pingsan. Terus gimana? Iya sekarang lagi pingsan biasa atau pingsan gimana? Tiba-tiba dia nangis. Saya nggak tahu Mas Wen, saya takut gitu. Nangis dia. Wah, gue mulai ini bingung ya. Kenapa nih, ada apa nih gitu. Gue taruh dulu, terus gue coba reach out yang lain, belum ngejawab gitu. 10 menit kemudian giliran si Anggi telepon. Angkat, Mas lu kayak harus ke Tokyo deh katanya. Hah? Maksud lu gimana nih ke Tokyo? Iya, lu pokoknya berangkat hari ini juga. Ricky pingsan di belakang panggung gitu. Maksudnya gimana nih gitu. Iya pokoknya lu berangkat sekarang katanya. Gue di Solo, gue bilang. Terus dia nangis juga. Dia nangis juga. Ini temen lu nih gini gitu. Gue marahin dia. Gi, lu tour manager ya, lo yang handle situasi, lo kontrol. Jadi lo harus fokus, gue bilang. Jangan sampai lo nggak terkontrol juga, karena lo pimpinan rombongan di sana. Gitu. Jangan sampai lo buyar dan lo malah ikut-ikutan nangis. Lo harus fokus ya. Jadi fokus nih. Lo dikirim untuk ngeberesin situasi dan suasana. Itu udah nangis. Oke. Ditutup. Ya udah. Hari itu malamnya itu gue kebetulan ada penjurian untuk band lah ya, penjurian untuk band bareng sama Satria ya, Satria dari SRM sama Ardi ya, Ardi CG Rock in Celebes. Udah gelisah tuh, gitu gelisah. Terus gue kasih kabar ke Ardi juga deket sama Ricky. Gitu kan.
kayaknya Ricky kena serangan jantung gitu. Kaget dia, Dok. Gue mendapat beban yang cukup berat gitu, gue nggak mau share sendiri, gue nggak mau sendirian. Iya. Gue share juga sama 2 orang juri yang lain gitu ya. Gue share juga ke Satria. Terus gimana kondisinya katanya? Belum tahu, masih nunggu gitu, terus kira-kira sejam kemudian baru kemot nelpon gitu. Wen, confirm nih katanya. Confirm amat. Meninggal. Bercanda lu, Mat. Gitu. Dimarahin gua makanya. Bercanda. Gila lu ya katanya. Beneran ini. Dimarahin. Wah, udah dari situ nggak fokus gitu ya. Iya. Terus mencoba tracking lah beberapa orang, dan gue juga bahkan bingung harus menyampaikan ini ke istri ya. Iya. Karena sebelum pergi gue udah minta ke semua anak-anak, gue minta emergency contact buat kalian semua ya. Dari mulai Ricky gue tahu karena sama Abi kan satu kantor juga di Rolling Stone dulu ya. Dengan Kemot, dengan Semi gitu ya, bahkan dengan Aryan gue dikasih nomor ibunya Aryan gitu. Tante Sekar. Ya gue nanya tuh Marian, Sekar siapa nih? Iya. Itu nyokap gua. Gue baru tahu pertama kalinya gitu. Oke. Gue simpen. Jadi sebenarnya gue udah punya semua gitu kontaknya. Cuma pada hari itu gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, karena gila sih terlalu cepet semuanya gitu. Dan masih nggak percaya. Tapi gue minta si Anggi aja untuk monitor terus. Bahkan gue nggak berani kontak ke Abi ya, istrinya Ricky. Terus gue kontak ke anak-anak, gimana nih plannya gitu. Siapa yang mau ngasih tahu ke Abi gitu. Gue udah bingung tuh. Ya nggak tahu akhirnya Kemot atau Aryan gitu. Aryan kalau nggak salah yang ngabarin pertama kali. Karena manajemen nggak bisa ngabarin. Gue nggak tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa dan kayak gimana. Jadi ya silakan yang ngasih tahu kalian gitu. Terus jadi katanya sempet Aryan nelpon ke Abi gitu ya. Jadi Abi udah tahu duluan ternyata cerita tentang adanya Ricky ini dari Daging gitu. Daging mengkonfirm berita itu, dia dapat dari Twitter atau dari mana gitu kabar itu. Terus ketika Aryan nelpon kondisinya Ricky pulang gitu. Ternyata salah. Abi udah Puji Tuhan. Dipikir pulang dari rumah sakit. Harusnya berpulang. Iya benar, depannya. You have one job ya. You have one job. Itu jadi salah jadi ngabarin. Salah nih. Iya kan? Iya. Ya udah dari situ ya gue besok pagi banget pulang dari Solo sih langsung, terus coba tracking semuanya dan ya masih surreal juga gitu. Masa sih? Iya sih. Sampai gue baca semua kan ada WhatsApp grup tour itu ya, nggak ada keluhan apapun. Gue tanya si Semi pas Kemot, gue jemput Semi dan Kemot pas mereka pulang beberapa hari kemudian, sakit, capek, enggak, happy banget katanya. Jadi berarti emang nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada tanda-tanda tanda-tanda apapun nggak gitu ada, ya. firasat, sinyal dan sebagainya itu nggak ada. Jadi dia mengakhiri show-nya itu dengan gagah. Iya. Dan apalagi mantap sekali sih. Show-nya keren banget dan banyak cewek-cewek cantik Jepang gitu di depan ya. Jadi sempat ngobrol dengan Semi di belakang panggung 5 menit setelah konser itu. Dan ya dalam 5 atau 10 menit setelah ngobrol itu tiba-tiba aja kolaps, jatuh. Ya udah, paripurna di situ semua. Dan menurut gue ya exit yang sangat keren. Iya banget sih. Exit yang sangat keren, exit yang cocok dengan dia. Iya. Dan Exit. di negara yang sangat dia cintai. Iya benar. Bersama band yang dia sayangi. Benar.
Ya. Closingnya keren ya. Gitu. Keren banget. Iya. Keren Bener, banget. bener. Walaupun masih surreal sampai sekarang ya, Wen. Iya. Sangat Iya, iya. sih, sangat banget gitu. Ya Yes. masih udah nggak ada gitu. Iya. Iya. Karena ya, kalau bicara masalah band ya, yang urusan perbandan biasanya memang Ricky Ricky ya. yang sangat into detail, manajemen dan Detail, ya, sebagainya ya, gitu ya. ya. Ya banyak hal juga ketika ngobrolin di luar band juga kan dia di whiteboard journal juga Ya, jurnal ya. nanya-nanya tentang venue gitu ya. Ya udah lebih dari sekedar teman ya, udah lebih dari Iya. sekedar kolega juga dan klien sih Iya. gitu. Itu sih jadi makanya pas pulang gitu ya. Dan pas pulang juga pesawatnya bahkan sempet kan Ricky lahir di Tanjung Pandan gitu ya. Oh, oke. Di Bangka. Bangka ya. Entah kenapa pesawatnya bisa sampai lewat di atas itu. Gue ngikutin pesawatnya dari terbang itu sampai iya, gua lewatin. ngikutin di flight radar. Wah, pesawatnya bikin en route to Tanjung Pandan. Padang. Sampai gua posting di story, Ki lo berada di tanah kelahiran lo nih sekarang gitu. Terbang pas mendarat sampai di peti, pas sampai di rumah duka itu baru udah nggak ada. Nah, ada ya. Ya. Berarti sekarang statusnya Seringai hiatus dulu ya? Berarti ya? Hiatus. Udah di-announce oleh Udah di-announce, ya. mereka ya. Karena memang dari gue sendiri sebagai manajer nggak mau pushy ya, Iya. nggak mau selanjutnya apa enggak. Jadi ini band kalian, Oke. kalian bikin keputusan, gue sebagai manajemen akan support 100% apa yang Ngikut ya. kalian mau gitu. Jadi walaupun teman deket juga gitu ya, ini kan mereka kita ngobrol yuk manajemen dengan band. Iya. Gue bilang jangan dulu kayaknya ya, kalian bertiga dulu ngobrol. Iya. Mau ngapain selanjutnya, setelah itu baru undang gue untuk bahas. Oke. Karena menurut gue di momen itu perlu bertiga dulu sih Bertiga dulu untuk ya, bisa ya, ngebahas tim ya. future-nya seperti apa gitu ya. Ya udah setelah oke ini kita udah ngobrol, ketemu di situ. Ya ya di situ juga kita masih dark jokes juga emang brengsek tetap sering ya. Emang masih Tetap ya. brengsek gitu. Jadi Ya. gila temennya udah meninggal juga masih dark jokes. Tapi gitu. mungkin itu emang cara mereka untuk coping, cara Yes, mereka untuk betul. cara mereka untuk bisa ngelewatin ini semua, Iya, cara betul. mereka Benar. bisa untuk memanage perasaan mereka ya dengan dark jokes itu. Betul. Iya kan? Jadi ini bertiga juga masih gitu. Gue yang gila nih orang-orang. Iya. Gak berhenti dark jokesnya. Iya. Ya udah. Gila sih lo. Tetap ya, masih tetap. Emang lu bisa apa Ki gitu. Masih begitu memang. Masih gitu. Iya. Jadi ketika kita meeting di kantornya Lawless itu kira-kira beberapa bulan sebelumnya kan kita meeting terakhir juga untuk ngomongin album baru kan. Album baru ya. Jadi wah ya seperti biasa ngobrol ketawa-tawa ngomongin album. Pas meeting lagi yang berikutnya udah nggak ada dia gitu. Tapi yang tiga ini masih ngebecandain temennya yang udah nggak ada. Itu kayaknya nggak akan berhenti sih. Iya. Iya kan. Gokil. Jadi emang ya in good times and bad Iya. times Iya. ya brotherhood itu harus disampaikan dalam Iya, kondisi kriptik Betul. Iya. Tapi ya itulah dia Ya, itu love DNA-nya language ya. mereka, Iya, itulah iya. dia. itu DNA-nya Seringai. Itulah DNA-nya Seringai. Seringai seperti itu. Karena Luar biasa. gue nggak ngeliat Aryan menangis ya terus terang gitu. Di nggak tahu kalau lo ngeliat ya. Tapi ya mungkin itu caranya dia untuk Caranya dia, mengungkapkan kesedihan ya dengan dark jokes. Tapi ya pasti yang Pastilah. sangat berat sebenarnya Aryan. Aryan, iya. Seringnya terjadi antara Pertemuannya, Ricky iya, dan Aryan, iya, iya. gitu. Itu yang membuat cikal bakalnya Iya, gitu. iya, benar-benar. Jadi kayak Jagger Richards, kayak Lennon McCartney Iya. gitu ya. Siahaan dan Wardiman inilah yang pertama kali ya menjadi tiang pancangnya Seringai gitu. Seringai. Tapi ya
tough banget sih. Betul. Si Tough. Aryan. Iya, tiap orang kan memang ngelewatin grief atau kedukaan dengan caranya masing-masing ya. Tiap orang berbeda, jadi ya kita nggak bisa samain. Tapi memang saat ini memang mungkin untuk fansnya, untuk bandnya sendiri masih ada beberapa tahap grief yang mesti dilewati dulu lah ya. Betul. Tarik napas panjang ya Tarik kayaknya napas hari ini panjang, ya. iya. Baiklah. Kan dari tadi lo udah bercerita tentang sepak terjang lo, tentang keseluruhan. Kalau menurut gue everything fall into pieces ya. Maksud gue mungkin lo nggak ngerencanain ini dan itu, tapi semuanya berjalan dengan baik. Lo banyak memanage orang, banyak memanage leader, lo banyak memanage alphas dan segala macam. Tapi sekarang ini kan lo memanage 3 anak kecil nih ya. Nah, susahan mana Wen? Jadi manajer band atau ayah 3 anak? Di usia 2,5 sampai 10? Yes. Bedanya tipis-tipis gitu kan? Ya sebenarnya kan semua sama-sama anak-anak ya. Oh sedap. Anak-anak seringai, Semuanya anak-anak. anak-anak kandung. Jadi Iya. menurut Iya, gua iya. sama-sama anak-anak sih. Yang walaupun mereka bapak-bapak tapi mereka tetap anak-anak. Tetap anak-anak, iya. Gitu ya. betul. Anak-anak kemana nih? Iya, iya juga sih. Gitu kan? Iya, anak-anak kan ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya menurut gua karena ya selain mereka anak-anak, gue juga pengen menjadi teman lah ya Iya. buat anak-anak kandung ya. Iya. Kalau untuk yang anak-anak seringnya emang udah jadi teman gitu. Tapi untuk anak-anak ini sebisa mungkin bukan hanya menjadi saudara ayah gitu ya. Karena pengalaman gue dengan bokap yang tidak terlalu akrab, tidak terlalu mesra gitu ya. Ya seperti halnya banyak anak-anak seusia gue juga pada waktu itu dengan orang tua mereka ya nggak mau lah ya yang seperti itu dialami oleh anak gue. Jadi sebisa mungkin ya gue melakukan apa yang perlu dilakukan gitu dan dibutuhkan untuk menjadi seorang ayah. Jadi mulai dari nyebokin gitu mulai Ganti dari jemput pampers. sekolah, ganti pampers, mandiin, itu gue lakukan ketiga-tiganya gitu. Jadi dalam rumah tangga kami juga nggak ada tuh yang ayah cuma kerja, ibu ngurus anak, enggak gitu. Jadi kita saling bahu membahu lah melakukan semuanya gitu. Dan kalau bini gue malah nggak mau nyebokin dia. Sekarang gitu ya berarti Dia ya. nggak kuat, bauin bisa pingsan. Iya. Katanya. Jadi kalau udah, Wen, pup. Ada porsinya masing-masing ya Wen? Porsinya masing-masing, Ya iya. Hands on gue di situ. Hands on father judulnya. Iya. Ya karena gue inget, ini mungkin dari gue inget pada saat pemakaman Ricky, pada saat masih di rumah duka, kan memang semua datang ya. Tapi ada satu keluarga kecil, jadi terdiri dari ayah, ibu, dan seorang ayah yang lagi gendong anak, anaknya satu di tangan, ya hayo ya. Lu lagi bener, dan pada saat itu memang lu hands on kan? Iya. Ya, Karena hands on dad. dari habis lebaran kita nggak punya babysitter. Oke. Dan selalu drama lah ya dengan babysitter, dengan Sampai mbak. akhir zaman kayaknya kalau babysitter. Jadi nggak habis-habis. Akhirnya ya udah kita coba hadapi aja nih kenyataan gitu ya, Mbak Les ini gitu. Kita coba jalanin dan ya alhamdulillah sih bisa ya. Bisa kita embrace semua. Karena beberapa cerita dari teman-teman juga ya. Wah, gue dulu sibuk kerja, gue dulu Itu dia. kerja di luar kota, gue kehilangan masa-masa anak-anak gue ketika tumbuh. Iya. Dari umur 2 sampai 10 tahun dan wah untung gue nggak dipanggil om gitu. Saking jarangnya ketemu ya Wen. Jarang ketemu. Jadi wah jangan ke situ rutenya Jangan ke situ, gitu, ke sini. Jadi anyway sama sih. Jadi menurut gue mereka semua anak-anak. Mereka semua anak-anak. Ya, setuju. Rencana kedepannya Wendy Putranto tuh ada plan apa? Jadi gue sedang menyiapkan untuk menerbitkan kembali Brainwash Zine. Bisa. Ya. Tapi online ya. Online. Bukan dicetak. Mungkin Bukan cetak. mungkin ada cetaknya juga ya. Lagi ngobrol juga dengan salah satu. Tetap yang satu warna itu, tetap. Iya, dengan lagi ngobrol sama si Bejo gitu. Sama Kepoy juga. Iya. Karena sekitar beberapa minggu yang lalu tiba-tiba
dua orang ini ngajak ketemuan gitu, Bejo dan Kepoy, terus temuan yuk katanya. Hah, ngapain katanya? Ini mau ngomongin brainwash gitu. Udah, kita ketemu di GBK. Oke. Bukan olahraga kita. Tetap ya sambil jalan. Iya. Gitu kan. Kita nongkrong aja ketemuan terus ngomong-ngomong tentang ini, tentang masa-masa zaman dulu lah. Masa gitu, zaman ketika dulu. Ngurusin brainwash edisi cetak waktu itu tahun 99 terakhir. Ya udah, gimana lu masih minat? Oh, ya gue nggak pernah keluar dari dunia itu. Iya. Cuma kalau bikin media, wah gimana ya? Iya. Tapi pas gue pulang sampai rumah kepikiran, iya juga ya, seru juga. Seru, Karena pas udah 8 tahun kan nggak bekerja untuk media gitu. Ya udah, gue cek set, dapet. Kalau mau dilihat udah bisa sih sebenarnya di brainwashzine.com. Brainwashzine.com. Iya. Jadi akhirnya gue punya konsep, gue punya koleksi arsip tulisan dari tahun 96 sampai 2018 ya. 2018. Jadi arsip dari gue mulai di Brainwash, di bisik.com underground tadi, di musik kita, di tabloid rock, di Rolling Stone. Ya udah. Gue masih nyimpen kebetulan arsipnya, udah gue publish ulang. Oke. Gue publish ulang arsip-arsip yang ya sekarang udah gak bisa baca Rolling Stone juga kan. Iya. Ya udah gue publish ulang di situ juga. Jadi mostly sekarang republish ya. Lama. Tapi kebetulan ada banyak juga tulisan-tulisan yang belum pernah dipublikasikan. Kayak gue baru publish wawancara gue dengan Agnes Monica 20 tahun lalu. Di arsip tuh berarti ya? Iya, jadi 20 tahun lalu, 2005 ya. 2005. Agnes Monica masih 19 tahun waktu itu. Dan gue wawancara untuk Rolling Stone Indonesia, fotografernya Anton Ismail. Oh wow. Anton Ismail, Pak E itu dulu fotografer di Rolling Stone gitu. Dan itu baru dipublish gitu. Gue ngobrol 1 jam tentang Agnes dan dunianya. Gue juga sempet nanya, pernah denger Seringai? Pernah denger di Upstairs? Pernah tahu Good Night Electric? Nah, ada di situ. ada di situ. Apakah Agnes Monica tahu? Iya. Clickbait kalau kata zaman sekarang ya. Oke. Bisa dicek brainwashzine.com. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang punya pertanyaan, kemudian punya ide kira-kira siapa yang akan jadi tamu podcast selanjutnya, silahkan aja kirim komen, kirim pertanyaan, kirim masukan semuanya melalui Instagram di pinisi.room. Ditunggu ya. Untuk hari ini thanks berat ya Thank Wendy. you. Akhirnya Terima kesampaian kasih, Wendy. juga ngobrol bareng sekalian reunian dengan Reunian. Jadi reunian. Kita tunggu kabar dari Seringai lah ya pasti. Yes. Banyak yang menanti. Akan ada kejutan lah. Akan ada ini. Oke, thank you Wendy.